Episode 114 Aku bisa melihat segalanya. Fan Fan tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah beres. Aku akan menyiapkan tas tambahan. Bagaimana aku bisa merasa malu tentang hal itu? Liang Xiao tampak sangat malu. Fan Fan menggenggam tangannya dan berkata, kenapa kita harus sopan satu sama lain? Kita semua keluarga. Kedua wanita itu berbincang dengan penuh semangat dan akrab, tanpa menghiraukan laki-laki mereka. Xia Feng berkata dengan muram, Xiao, apa yang Fan Fan katakan padamu? Aku sudah menasihatimu untuk tidak pergi. Tapi dia hanya mengatakan satu hal dan kau pun pergi. Apa maksudmu? Liang Xiao memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata, apakah menurutmu urusan kami para saudari pantas kau perhatikan? Aku tidak akan memberitahumu. Aku juga tidak akan memberitahumu, kata Fan Fan. Xia Feng, kedua wanita itu terus mengobrol, tanpa harmonis dan penuh kasih sayang. Sekarang terasa biasa saja. Tetapi beberapa bulan lagi, bagaimana jika mereka berdua adalah dua wanita hamil yang sedang duduk mengobrol? Membayangkan adegan itu saja membuat Xia Feng pusing. Lalu ia teringat Jiang Rui. Jika tiga wanita hamil berkumpul untuk mengobrol, adegan itu, ia tak berani memikirkannya lagi. Fan Fan kembali mendekatkan diri ke telinga Liang Xiao. Xiao, sudah berapa lama kamu hamil? Ah, Liang Xiao tampak terkejut. Kak, bagaimana kakak tahu? Ia bingung. Ia baru saja mengetahuinya dan tak sabar untuk segera berlari ke Xia Feng dan menyampaikan kabar baik itu. Fan Fan baru saja tiba. Jadi bagaimana ia bisa tahu? Fan Fan merendahkan suaranya, dia baru saja menyentuh perutmu, dan ekspresinya sama seperti saat dia menyentuh perutku ya. Bukankah itu sudah jelas? Tatapan mata Liang Xiao beralih ke Xia Feng. Matanya tampak seolah ingin menelannya ke dalam perutnya. Xia Feng berdiri dan menghampiri kedua wanita itu. Ia meletakkan tangannya di leher mereka, meremasnya dengan lembut, dan berkata lembut, kalian sudah bekerja keras. Biarkan suamimu memijat kalian. Bah, kamu benar-benar bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Siapa istrimu? Kau sungguh tak tahu malu. Haha, buat apa aku butuh wajah? Cuma kamu yang kubutuhkan. Xia Feng sudah menyembunyikan wajahnya di saku. Fan Fan menunjukkan rasa sayangnya kepada Liang Xiao. Kedua wanita itu sangat akrab, ini kesempatan langka baginya. Sekarang, ia memijat mereka bersamaan, dan mereka tidak keberatan. Nanti, kalau ia menghangatkan tempat tidur mereka bersamaan, mereka mungkin juga tidak akan keberatan. Kan? Demi kebahagiaannya di masa depan, dia harus mulai bekerja keras mulai sekarang. Kedua wanita itu tidak benar-benar menolak satu sama lain. Yang ada hanyalah rasa malu dan kesal. Namun, betapapun malu atau kesalnya mereka, tak satupun wanita itu menghindari tangan Xia Feng. Juga tak satupun wanita yang menunjukkan ketidakpuasan. Ini tampak seperti kesepakatan diam-diam. Kedua wanita itu memejamkan mata, tidak berani menatap satu sama lain, apalagi Xia Feng. Xia Feng diam-diam tertawa di belakangnya, dan senyuman itu sedikit berbau licik. Para perempuan dalam keluarga perlu dilatih. Meskipun proses ini sulit, hal itu tidak dapat dihindari. Hainan. Dari Kyoto ke Hainan, kami telah melintasi separuh Tiongkok dan juga melewati musim dingin menuju musim panas. Bahkan di musim dingin, suhu di Hainan sekitar 20 derajat, yang membuat orang-orang merasa seperti di musim panas. Xia Feng tidak membawa keempat ksatria wanita itu. Pertama, mereka sedang sibuk dengan pembangunan gereja, dan kedua, tujuan kunjungan ini berbeda. Ia tidak perlu khawatir tentang keamanan. Keamanannya dijaga oleh tim pengawal terbaik, dan tempat tinggalnya terpisah dari anggota biasa, di halaman terpisah. Puluhan pengawal elit menjaga kompleks itu, tetapi itu bukan masalah besar. Yang paling keterlaluan adalah sistem rudal anti pesawat yang ditempatkan di sebelahnya, berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan udara. Peristiwa di lapangan Alabino di Rusia telah menunjukkan betapa gigihnya AS dan Jepang untuk melenyapkan Xia Feng, sehingga tingkat perlindungan untuknya pun ditingkatkan. Xia Feng adalah sayap yang mendukung kebangkitan industri militer Tiongkok, dan tidak ada kesalahan yang diizinkan. Memasuki halaman, staf menyiapkan kamar untuk Xia Feng dan dua orang lainnya. Xia Feng dan Fan Fan berbagi satu kamar, sementara Liang Xiao menempati kamar lain. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Fan Fan dan Xia Feng dipertemukan oleh organisasi dan saat ini sedang bertunangan, jadi wajar saja jika mereka berbagi kamar. Liang Xiao, CEO Thunder Horse Group, memiliki posisi yang cukup tinggi sehingga ia dan Xia Feng dapat tinggal bersama, meskipun mereka tidak akan berbagi kamar yang sama. Kedua ruangan itu sebenarnya bersebelahan dan dapat dikunjungi hanya dalam beberapa langkah. Begitu staf itu pergi, Fan Fan berkata, Xiao, kamu dan Xia Feng tinggal di kamar yang sama. Aku di kamarmu saja. Tidak, tidak, bagaimana mungkin? Liang Xiao menolak dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal sekamar dengan Xia Feng, Fan Fan bersikeras. Liang Xiao menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, 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 ini sudah diatur. Kamu tunangan Feng Zi, dan aku seorang karyawan.
Bagaimana mungkin aku tinggal sekamar dengannya? Itu akan berantakan, kan? Tidak apa-apa. Orang-orang di sini tidak akan dan tidak berani bicara omong kosong, kata Fan Fan. Tidak berarti tidak. Kita ini bersaudara. Dengarkan aku. Kedua wanita itu saling dorong dan dorong-dorongan, tanpa menghiraukan para pria di samping mereka. Xia Feng terbatuk. Kalian berdua lelah? Kami datang ke Hainan karena dua alasan, satu untuk mengadakan pertemuan, dan yang lainnya untuk bersenang-senang. Yang pertama sebenarnya sekunder. Tujuan utama perjalanan kami ke Hainan adalah untuk bersenang-senang. Kalau kami ingin bersenang-senang, kenapa kalian begitu menahan diri? Kurasa kalian berdua harus berhenti saling dorong. Kita bertiga saja di satu kamar. Liang Xiao, Fan Fan, Xia Feng memegang tangan Liang Xiao dan Fan Fan, lalu berkata dengan nada tenang dan serius, Nyonya, saya serius. Pergilah ke neraka. Liang Xiao tersipu dan meludah. Siapa istrimu? Benar sekali. Fan Fan menimpali. Ia memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Mana mungkin ada pria yang tak tahu malu sepertimu? Kita sudah pernah membahas ini, dan kau masih saja memperkeruh suasana. Benar begitu, Xiao? Benar. Liang Xiao dan Fan Fan sudah memiliki pemahaman diam-diam tertentu. Fan Fan melepaskan diri dari tangan Xia Feng dan berkata, kita bersaudara akan tinggal di kamar yang sama, dan dia akan tinggal sendiri. Baiklah, kita tinggal satu kamar dan biarkan orang yang banyak menuntut itu tinggal sendiri. Dan biarkan dia tidur dengan bantal di lengannya, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Xia Feng tak mau menyerah. Ia berkata tanpa malu, bagaimana kalau begini? Kita bertiga bisa hidup bersama. Aku akan memijat punggungmu, memijat bahumu, dan beberapa pijatan bagus lainnya. Kedua wanita itu saling berpandangan dan tanpa tersentuh, tetapi tidak sampai tidak dapat menahan diri untuk menyetujui. Xia Feng kemudian menambahkan, program kedua adalah pendidikan prenatal. Saya ingin berkomunikasi dengan kedua anak kecil ini dan mengajari mereka prinsip-prinsip kehidupan. Puci. Fan Fan tertawa. Hehe. Liang Xiao juga tertawa. Xia Feng berkata dengan serius, apa yang kau tertawakan? Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa janin pada tahap apapun dapat menerima pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal sangat penting, jadi jangan remehkan. Nah, ada program ketiga. Ayo kita beri nama anak kita bersama, oke? Tidak ada program keempat? Liang Xiao menatap Xia Feng dengan tatapan waspada. Xia Feng tetap serius. Tidak, sama sekali tidak ada program keempat. Benarkah? Fan Fan tampak tidak yakin. Xia Feng mengangkat tangan, saya mengirim. Tapi sebelum dia sempat bersumpah, Fan Fan menekan tangannya. Jangan bersumpah sesuatu yang tidak bisa kau lakukan. Apa sumpahmu? Apa belum cukup bagi kita untuk berjanji? Xia Feng tersenyum dan berjalan memasuki ruangan sambil memeluk pinggang kedua wanita itu. Kamarnya berperabotan elegan, dan suasananya sangat nyaman. Satu-satunya kekurangannya adalah tempat tidurnya hanya sepanjang 1,8 meter, agak sempit untuk 3 orang. Namun, berdesakan di dalam bukanlah masalah besar, justru membuat hidup lebih bahagia dan harmonis. Xia Feng sibuk mengurus formalitas, sementara dua wanita pemalas berbisik-bisik satu sama lain. Saya merasa tertipu. Ya, aku tertipu begitu hatiku melunak. Memikirkannya saja sudah memalukan. Aku sangat malu. Meskipun begitu, dia terlihat sangat bahagia. Baiklah, kalau dia mau, kita bisa. Oh, berhenti bicara, aku sangat jelek. Hati kedua wanita itu dipenuhi rasa malu dan penyesalan, namun juga sedikit rasa ingin tahu dan bahkan antisipasi. Segala emosi yang mereka miliki, bahkan penolakan, sirna ketika mereka melihat Xia Feng tersenyum bahagia. Wanita terlahir dengan gen yang memprioritaskan pria. Begitu seorang pria menaklukkan mereka sepenuhnya, mereka akan memprioritaskannya, menaatinya, dan menyenangkannya. Keduanya adalah wanita yang sepenuhnya ditaklukkan oleh Xia Feng, jiwa dan raga. Mereka bahkan rela mati untuknya. Apalagi yang tidak akan mereka lakukan untuknya? Xia Feng segera menyelesaikan formalitasnya dan berkata dengan riang, Nyonya, apakah Anda ingin dipijat di sofa atau di tempat tidur? Liang Xiao dan Fan Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Liang Xiao berkata, aku belum mau menerima jasamu. Aku ingin jalan-jalan di pantai. Baiklah, aku akan jalan-jalan di pantai dulu, kata Fan Fan. Baiklah kalau begitu. Ayo kita jalan-jalan di pantai, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tetapi dalam hatinya ia berpikir, malam ini, alasan apa lagi yang bisa kau pikirkan? Mereka bertiga meninggalkan halaman dan berjalan menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi pohon palem menuju pantai. Mereka dikelilingi oleh pengawal berkelas nasional yang menyamar sebagai turis biasa, menjaga keamanan. Tak berlebihan rasanya menyebut Xia Feng sebagai harta nasional. Sesampainya di pantai, Xia Feng membeli sandal dan baju renang di sebuah toko kecil milik seorang nelayan. Ia juga membeli selimut, tabir surya, dan banyak barang lainnya. Aku tidak mau berenang. Anak-anak bisa kedinginan.
Liang Xiao berkata, tolong kembalikan baju renangku dan suster Fan Fan. Ya, di sini agak hangat, tapi tidak terlalu panas. Aku tidak mau berenang. Kita harus memikirkan kesehatan anak-anak kita. Fan Fan juga mengatakan hal yang sama. Xia Feng tersenyum dan berkata, siapa bilang kamu boleh berenang? Aku membelikanmu baju renang supaya kamu bisa berjemur. Itu bagus untuk janin. Apa kamu tidak lihat aku juga membeli selimut? Kamu bisa berbaring di atasnya dan berjemur sementara aku mengoleskan tabir surya. Fan Fan, Liang Xiao. Kedua wanita itu tahu, seolah-olah ada seberkas cahaya yang menyala, apa yang sedang direncanakan pria mereka. Namun, mereka bertekad untuk mengikutinya, memenuhi keinginannya selangkah demi selangkah. Mereka seperti ikan yang naif, tahu umpan di kailnya berbahaya dan akan membuat mereka tersangkut, tetapi mereka tetap mengambilnya. Mau bagaimana lagi, inilah cinta. Ada banyak wisatawan di pantai, begitu pula penduduk setempat yang berbisnis, dan suasananya pun ramai. Xia Feng menemukan tempat terpencil, membentangkan selimut, dan menyiapkan ruang ganti untuk kedua wanita itu. Setelah ruang ganti selesai, ia memberi isyarat agar kedua wanita itu pergi ke ruang gantinya untuk berganti pakaian renang. Aku tidak akan berubah. Ini sangat memalukan. Fan Fan adalah orang pertama yang merasa tidak senang. Bisakah kita jalan-jalan saja? Wajah Liang Xiao pun memerah. Xia Feng berkata, cepatlah, tidak ada orang lain di sini, dan aku tidak akan melihatmu berganti pakaian. Apa yang perlu malu? Lagi pula, aku sudah pernah melihat tubuhmu sebelumnya. Kita bahkan punya anak bersama. Begitu kata-kata ini keluar, dua kepalan tangan merah muda mendarat di tubuh Xia Feng hampir pada saat yang bersamaan. Setelah perkelahian itu, kedua wanita itu pergi ke ruang ganti yang telah disiapkan Xia Feng untuk mereka berganti pakaian. Xia Feng menjadi gantungan baju mereka, rok mereka tersampir di bahunya. Kemudian, bra Fan Fan menjuntai di telinga Xia Feng, sementara bra Liang Xiao jatuh menimpa kepalanya, membuatnya tampak seperti Superman. Akhirnya, sepasang celana dalam, satu hitam dan satu putih, juga mendarat di kepala Xia Feng, dengan warna hitam dan putih yang mencolok, menciptakan suasana yang kacau. Tampaknya ini adalah hukuman yang diberikan kedua wanita itu kepada pria mereka. Namun, Xia Feng sama sekali tidak keberatan dengan hukuman semacam ini. Bukan hanya tidak keberatan, ia justru sangat bahagia di dalam hatinya. Kedua wanita itu berganti pakaian renang. Yang satu tinggi dan berkaki jenjang, yang satunya seputih giok. Perbedaan keseksian dan kecantikan mereka membuat mata Xia Feng panas dan hatinya berdebar. Tidak sopan, umpat Fan Fan sambil memegangi dadanya. Beli baju renang yang terlalu terbuka. Orang jahat. Liang Xiao membetulkan celana renangnya yang kainnya sangat minim, lalu memarahi suaminya, akan sangat memalukan jika dilihat orang lain. Xia Feng terkekeh dan berkata, tidak ada orang lain di sini. Lihat, para pengawal sudah mengusir semua orang. Hanya kita bertiga. Kurasa tidak masalah. Oh, kau cantik sekali. Beberapa kata manis langsung membuat Liang Xiao dan Fan Fan tertawa. Pegang selimut ini untukku agar aku bisa menggantinya, kata Xia Feng. Kedua wanita itu mengangkat selimut untuk Xia Feng, menggunakannya sebagai ruang ganti. Namun, tepat ketika Xia Feng hendak melepas celananya, kedua wanita itu tiba-tiba meraih selimut dan melarikan diri. Xia Feng menjerit dan berjongkok di pantai, menutupi bagian vitalnya. Hahaha. Kedua wanita itu tertawa dan menari. Tunggu saja, aku akan membuatmu membayar. Ancam Xia Feng. Kemarilah dan tangkap kami, ayo. Tantang Liang Xiao sambil menendang pasir ke arah Xia Feng dengan kakinya yang panjang. Xia Feng sangat marah hingga giginya gatal. Ia tidak peduli lagi. Ia segera memakai celana renangnya dan mengejarnya. Mereka bertiga sedang berkejaran di pantai. Xia Feng menyusul Liang Xiao, memeluknya, dan menciumnya. Kemudian ia menyusul Fan Fan, memeluknya, dan menciumnya. Bahkan para dewa pun tidak begitu senang. Di sebuah villa tepi laut, seorang wanita berdiri di balkon pengamatan. Ia memegang teleskop, dan teleskop itu memperlihatkan Xia Feng, Liang Xiao, dan Fan Fan yang sedang bermain kejar-kejaran di pantai. Wanita ini adalah Mei Hattori. Kau benar-benar tahu cara bermain. Senyum menggoda tersungging di sudut mulut Hattori Mei. Bermainlah selagi bisa. Kau tak akan bisa bermain lebih lama lagi. Angin malam membawa sedikit kesejukan. Lagi pula, ini masih musim dingin, dan bahkan di tempat seperti Hainan, orang-orang bisa merasa kedinginan saat malam tiba. Lampu di dalam ruangan menyala, dan di bawah cahaya hangat itu terdapat 3 orang yang tampan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kehangatan dan romansa, juga rasa malu dan sungkan. Kalian benar-benar ingin tidur bersama? Liang Xiao begitu gugup hingga suaranya bergetar. Jika retakan selebar dan sedalam itu muncul di bawah kakinya saat ini, ia akan melompat turun dan bersembunyi tanpa ragu. Aku, lebih baik aku tidur di sebelah. Fan Fan juga merasa sangat malu dan akhirnya mengundurkan diri.
Ia sebenarnya wanita yang lebih ortodoks dan konservatif daripada Liang Xiao. Lagi pula, statusnya memang di situ. Xia Feng menghalangi jalan kedua wanita itu menuju pintu. Senyum lebar tersungging di wajahnya yang tirus. Ada apa denganmu? Jarang sekali kita bisa berkumpul. Bukankah menyenangkan bisa bahagia bersama? Aku bilang aku ingin bercerita pada anak-anakku. Kau mau pergi? Sudahkah kau bertanya apakah mereka setuju? Liang Xiao. Fan, pria ini benar-benar tidak tahu malu. Putra atau putrinya hanya seukuran kacang tanah. Bagaimana mungkin dia bisa setuju atau tidak untuk hal seperti itu? Pertanyaan lainnya adalah, bagaimana anak Fan harus dipanggil Liang Xiao? Bagaimana anak Liang Xiao harus dipanggil Fan? Sebelum kedua wanita itu sempat memahami masalahnya, pria tak tahu malu itu merentangkan tangannya, masing-masing satu tangan di pinggang ramping mereka, dan memeluk mereka hingga ke tempat tidur. Selama proses ini, kedua wanita itu setengah hati. Mereka terus menolak, tetapi akhirnya tubuh mereka sampai di tempat tidur. Xia Feng kemudian mulai sibuk, melepas sepatu dan kaos kaki kedua wanita itu, mencuci dan memijat kaki mereka, memijat punggung dan bahu mereka, serta berbicara dengan ramah dan penuh kasih sayang kepada mereka. Liang Xiao dan Fan awalnya enggan dan malu, tetapi Xia Feng membasuh dan memijat kaki mereka, mengusap punggung dan bahu mereka, serta mengucapkan banyak kata-kata lembut dan manis kepada mereka. Hati mereka melunak, pikiran mereka terbuka, dan rasa malu serta malu mereka perlahan memudar. Segala sesuatu memiliki proses. Selama proses ini, Xia Feng bersikap lembut dan penuh perhatian, menunjukkan perannya sebagai suami dan pria yang baik secara maksimal dan sempurna. Dahulu kala, ada sebuah gunung. Di atas gunung itu berdiri sebuah kuil. Di kuil itu berdiri seorang biksu kecil. Setelah mengurus kedua wanita itu, Xia Feng berbaring di antara mereka, membelai perut mereka sambil bercerita kepada anak-anaknya. Wajahnya dipenuhi senyum bahagia, dan ia sangat menikmati perasaan damai dan manis ini. Oh, kamu tidak malu menceritakan kisah lama seperti itu? Fan mengerucutkan bibirnya. Kalau ini yang kamu sebut pendidikan prenatal, levelmu rendah sekali. Liang Xiao tertawa dan berkata, ya, ku dengar pendidikan prenatal orang lain itu untuk bermain musik atau semacamnya, dan ada yang bahkan belajar bahasa Inggris sebelum sekolah. Itu pendidikan prenatal tingkat tinggi. Pendidikan prenatal macam apa ini? Xia Feng cemberut dengan tidak senang, tampak seperti seorang anak yang telah dianiaya. Hehe, kamu cemberut? Jadi aku harus mengatakan hal yang sama, kata Liang Xiao. Saya setuju. Hal-hal seperti pendidikan prenatal seharusnya dilakukan oleh kita para perempuan. Kamu, sebagai pria dewasa, tidak mengerti, kata Fan. Xia Feng tiba-tiba berkata, suatu hari, dua biarawati kecil datang ke kuil. Mereka jatuh cinta pada biksu kecil itu, dan biksu kecil itu juga sangat mencintai kedua biarawati kecil itu. Maka mereka hidup bahagia bersama, makan bersama, mencuci kaki bersama, dan bersama-sama. Poh, omong kosong macam apa ini? Apa ini yang kau inginkan anakmu dengar? Tanya Fan. Ya, kamu jahat sekali. Kamu akan merusak anak-anak, kata Liang Xiao. Ayo tidur bareng. Sepertinya ini akhir ceritanya. Setelah bercerita, Xia Feng menarik selimut menutupi dirinya dan kedua wanita itu. Selimut itu juga menutupi wajah mereka, sehingga tidak ada yang bisa melihat satu sama lain. Tidur bersama dalam selimut yang sama adalah sesuatu yang selalu ingin dilakukan Xia Feng, dan sekarang akhirnya menjadi kenyataan. Tangan siapa? Benci. Jangan lakukan itu. Bukankah kamu mengatakan tidak pada hal itu? Itu tidak diperbolehkan. Kamu harus menceritakan sebuah kisah pada anak-anak. Siapa yang mengizinkanmu melepasnya? Banyak cerita terjadi pada malam berikutnya, dan setiap cerita begitu indah dan menyentuh. Keesokan paginya, Xia Feng dan kedua istrinya baru saja bangun dan hendak pergi sarapan ketika seorang pria yang tampak begitu mereka kenal datang ke pintu mereka. Orang yang datang ke pintu adalah Shentu Tianyin. Rok panjang hitam, sepatu hak tinggi hitam, dan kalung permata hati kudus yang berkilau membuatnya tampak hikmat dan anggun, dan auranya sebagai seorang ratu masih sekuat sebelumnya. Namun, ada sedikit kesedihan di matanya. Xia Feng dan kedua istrinya awalnya akan sarapan dengan gembira dan ceria. Tetapi ketika Shentu Tianyin tiba, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Tianyin, kapan kamu datang? Xia Feng memecah keheningan di antara keduanya. Shentu Tianyin melirik Fan dan Liang Xiao yang berdiri di samping Xia Feng. Aku juga datang kemarin. Aku tahu kalian akan datang, dan kupikir kalian akan datang mencariku. Tapi kalian tidak datang hari ini, jadi aku datang untuk mencari kalian. Xia Feng tertawa canggung. Kemarin dan malam sebelumnya adalah hari-hari terindah dalam hidupnya. Ia dan kedua istrinya begitu bersenang-senang bersama sehingga ia tidak punya waktu untuk memikirkan Shentu Tianyin. Halo, Xiao. Shentu Tianyin menyapa Liang Xiao. Halo, Tianyin. Liang Xiao tersenyum tipis,
namun tidak ada keramahan dalam senyumnya. Shen Tianyin pernah memikatnya, menjadi istri Xia Feng. Kini, mantan istrinya telah menjadi mantan istrinya, dan mantan pacarnya telah menjadi pacarnya lagi, bahkan dalam keadaan hamil. Shen Tianyin tak dapat membayangkan hasil seperti itu, begitu pula Liang Xiao sendiri. Hanya ada pepatah, hidup memang tak terduga. Siapa ini? Tatapan Shen Tianyin beralih ke Fan Fan. Tepat saat Xia Feng hendak memperkenalkan mereka, Fan Fan berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Saya tunangan Xia Feng. Nama saya Fan Fan. Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" "Saya Shen Tianyin, mantan istri Xia Feng," kata Shen Tianyin. Kedua wanita itu sebenarnya tahu siapa satu sama lain. Kedua wanita itu saling berpandangan, dan tidak ada sedikit pun rasa penolakan dan ketidaksukaan yang tersembunyi di mata mereka. Tiba-tiba tercium aroma mesiu di udara. Kulit kepala Xia Feng terasa mati rasa dan sakit. Ia terbatuk kering 2 kali. "Haha, Tianyin, kamu belum sarapan, kan? Bagaimana kalau kita makan bersama?" Liang Xiao merentangkan salah satu kakinya yang panjang ke belakang Xia Feng dan menendangnya dengan ringan. Xia Feng berpura-pura tidak merasakan apa-apa, tetapi sakit kepalanya justru semakin parah. Ia jelas tidak ingin Shen Tianyin tinggal untuk sarapan, terutama dengan Fan Fan dan Liang Xiao. Ia hanya bersikap sopan. Benar saja, Liang Xiao langsung menendangnya begitu ia mengatakannya. Jika Shen Tianyin setuju untuk tinggal untuk sarapan, apakah Fan Fan akan bersikap begitu lunak? "Baiklah, aku hanya belum sarapan." Shen Tianyin tersenyum dan setuju. Fan Fan mengulurkan tangannya ke punggung Xia Feng dan mencubitnya pelan. Xia Feng terus berpura-pura acuh tak acuh, dengan senyum lembut di wajahnya, tetapi di baliknya tersirat ekspresi berlinang air mata. Tadi malam, kedua wanita itu memperlakukannya bak seorang kaisar, membuatnya bahagia bak dewa. Namun, segala sesuatu selalu mencapai batasnya. Ia telah menjadi dewa sepanjang malam, tetapi ketika ia bangun pagi ini, dunia telah berubah total, mengancam akan meletus dalam badai kapan saja. Satu meja makan, 3 wanita dan 1 pria. Masing-masing wanita ini memiliki ikatan emosional yang rumit dengan Xia Feng. Berhadapan dengan mereka, lalu dihadapkan dengan meja penuh sarapan lezat, Xia Feng sama sekali tidak berselera makan. Yang paling ia inginkan hanyalah ketiga wanita itu menghabiskan sarapan mereka dalam diam, lalu melanjutkan urusan mereka. "Kapan kamu menikah?" Shen Tianyin memecah keheningan di meja setelah menyesap bubur. "Kita?" Xia Feng benar-benar tidak tahu kapan dia akan mendapatkan surat nikahnya dengan Fan Fan. Mereka memang pernah bilang itu palsu, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat, dan pernikahan palsu itu mulai terasa nyata. Lagi pula, Xia Feng sedang mengandung anak Fan Fan, jadi tidak mungkin itu palsu, kan? "Kita bisa menikah kapan saja," kata Fan Fan. "Aku sudah hamil anak Xia Feng. Kalau kita menunggu terlalu lama, perutku tidak akan tertutup lagi." Senyum tersungging di bibir Liang Xiao, diam-diam memuji langkah brilian Fan Fan. Jika waktunya tepat, ia juga akan mengatakan hal yang sama kepada Shen Tianyin, memintanya untuk menyerah dan tidak menaruh harapan apapun pada Xia Feng. Ekspresi Shen Tianyin tiba-tiba menjadi gelap, dan kesedihan di matanya semakin jelas, tetapi ia berhasil memaksakan senyum. "Waktu aku dan Xia Feng masih menikah, aku menginginkan anak, tapi tak pernah terwujud." Xia Feng merasakan sedikit perih di hatinya. Jika ada penyesalan dalam cintanya kepada Shen Tianyin, mungkin itu karena mereka tidak memiliki anak. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Fan Fan belum menemukan penawarnya, jadi meskipun ia ingin memiliki anak dengan Shen Tianyin, hal itu mustahil. Fan Fan berkata, "Nona Tianyin, Anda akan punya anak sendiri. Anda sungguh luar biasa. Pasti banyak yang mengejar Anda. Jika Anda menikah lagi, Anda pasti akan punya anak sendiri." Shen Tianyin melirik Xia Feng. Xia Feng tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia menyela topik seperti itu? Shen Tianyin menyuap beberapa suap bubur lagi, lalu meletakkan mangkuk dan sumpitnya. "Santai saja, aku sudah kenyang. Xia Feng, aku akan menunggumu di bioforum dan menantikan pidatomu yang luar biasa." Setelah berkata begitu, ia berdiri dan pergi. Xia Feng ingin berbicara, tetapi Liang Xiao memasukkan kacang tunggak ke mulutnya. Fan Fan berkata, "Nona Tianyin, jaga dirimu. Datanglah ke rumahku kalau ada waktu." Shen Tianyin terdiam sejenak, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia pergi, sendirian. Xia Feng mendesah pelan dalam hati, namun juga merasakan kelegaan yang tenang. Ia tak ingin terjerat dalam pergulatan tanpa akhir ini, ia harus mengakhirinya ketika saatnya tiba. "Jika kami tidak ada di sini, kamu pasti akan melakukan kesalahan," kata Fan Fan. "Kakak Fan Fan tetap yang terbaik," kata Liang Xiao sambil tersenyum. Xia Feng tersenyum kecut. Sebenarnya, ini tidak mudah baginya. Seorang wanita harus mengelola perusahaan sebesar itu, dan keluarga Shen Tu penuh dengan intrik. Begitu dia selesai berbicara,
Kedua wanita itu masing-masing mengambil sepotong makanan dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Fan Fan memutar matanya ke arah Xia Feng. Kau terlalu berhati lembut untuk menolak siapapun. Itu tidak mudah baginya. Tapi apakah mudah bagi kita? Pikirkan apa yang dilakukannya saat itu, dan kamu tidak akan berhati lembut, kata Liang Xiao. Xia Feng mengunyah kacang polong. Upacara pembukaan forum Bioao diadakan di aula utama. Ketika Xia Feng tiba, aula sudah ramai, dan mereka semua tampak familiar. Bukan karena ia mengenal mereka, melainkan karena mereka semua adalah elit di Asia. Banyak di antaranya memiliki profil tinggi di media. Xia Feng segera menemukan tempat duduknya, lalu melihat papan nama Shen Tutianyin di sebelahnya. Ia sedikit terkejut. Apakah ini kebetulan? Kukira kau akan datang sebentar lagi. Suara Shen Tutianyin terdengar dari belakang. Xia Feng tersenyum tipis dan berkata, jika kita menunggu lebih lama lagi, kita akan terlambat. Di mana tunangan dan pacarmu? Kata Shen Tutianyin. Di mana tunangan dan pacarmu? Bagaimana mungkin kau bertanya seperti itu? Xia Feng tiba-tiba merasa malu. Tianyin. Siapa di antara mereka yang kakak perempuan? Shen Tutianyin berhenti sejenak dan menambahkan. Apakah Jiang Rui anak ketiga? Xia Feng. Shen Tutianyin menatap Xia Feng. Apakah gaya hidup seperti ini benar-benar baik? Apakah itu benar-benar yang kau inginkan? Tidak apa-apa. Aku merasa cukup nyaman. Hidup ini hanya beberapa dekade. Kenapa kita harus hidup begitu ketat? Aku suka, dan mereka tidak keberatan. Kurasa itu bukan masalah besar. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pertanyaan itu sudah lama ada di pikiran saya. Ada masalah apa? Tanya saja kalau mau. Kenapa kalian begitu sopan satu sama lain? Tanya Xia Feng. Baiklah, posisi apa yang aku miliki di hatimu? Xia Feng berpikir sejenak, mantan istri, teman. Shen Tutianyin hendak mengatakan sesuatu ketika seorang anggota staf datang dan berkata dengan sopan, Tuan Xia, silakan duduk di kursi ketua. Xia Feng tertegun sejenak. Mengapa? Staf itu tersenyum dan berkata, Tuan Xia, Anda adalah tamu istimewa pertemuan tahunan ini, dan tamu terpenting. Anda akan berdebat dengan tamu penting lainnya nanti. Seseorang akan segera menghubungi Anda. Anda bisa memberitahu beliau jika Anda membutuhkan sesuatu. Siapa tamu penting itu? Tanya Xia Feng. Nona Fosen, CEO Lockheed Martin, kata staf tersebut. Xia Feng berkata, baiklah, aku ikut denganmu. Ia berkata kepada Shen Tutianyin, Tianyin, kita bicara lain kali saja. Aku akan ke sana dulu. Dalam hatinya, ia sebenarnya menduga itu adalah Nona Fosen dari Lockheed Martin, tetapi ia hanya memeriksanya. Ekspresi Shen Tutianyin tenang. Silakan. Setelah Xia Feng pergi bersama stafnya, Shen Tutianyin menggigit bibirnya, tampak tidak senang. Ia tidak bisa bahagia. Ia telah merelakan Xia Feng demi Vientani Group. Xia Feng telah memberinya pilihan untuk bercerai merelakan Vientani Group dan mengelola Thunder Horse Group untuknya. Dulu, Thunder Horse Group memang perusahaan kecil dibandingkan dengan Vientani Group. Namun kini, valuasi Thunder Horse Group telah mencapai ratusan miliar, dan pertumbuhan serta apresiasinya meroket. Dalam hal kontribusinya bagi negara dan pengakuan globalnya saja, Thunder Horse Group telah jauh melampaui Vientani Group. Bagaimana mungkin ia tidak menyesalinya ketika ia bercita-cita mencapai puncak karirnya? Terlebih lagi, ia telah mengorbankan cinta dan kebahagiaan seumur hidupnya. Kini, ia ingin menebus kesalahan masa lalunya, tetapi ia tak punya kesempatan lagi. Xia Feng mudah dihadapi karena ia mantan istrinya dan mengenalnya dengan baik. Namun, wanita-wanita di sekitarnya lebih sulit dihadapi. Liang Xiao adalah salah satunya. Ia selalu berada di sisinya. Akankah Liang Xiao membiarkan wanita yang telah membawa Xia Feng pergi kembali padanya? Belum lagi Fan Fan, yang tak mampu ia ganggu. Dengan dua wanita yang menjaga Xia Feng, bagaimana mungkin ia kembali padanya? Xia Feng mengikuti staf menyusuri koridor dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan ini tampak seperti kedai teh, dan di dalamnya duduk beberapa orang. Mereka tampak semakin akrab Tuan Ma, pimpinan perusahaan e-commerce terbesar di dunia, dan beberapa taipan bisnis. Mereka semua adalah kesayangan dunia keuangan. Setiap gerak-gerik mereka diawasi ketat, sehingga sulit untuk tidak mengenali mereka. Sedangkan dirinya, meskipun memiliki tingkat eksposur tertentu, masih kurang dibandingkan para raksasa ini. Di antara mereka, Xia Feng melihat seorang wanita berambut pirang pendek, kemungkinan berusia awal 50-an, dengan mata biru yang dalam dan cerdas. Dipadukan dengan sosok ramping dan penampilan berpakaian rapi, ia memancarkan aura seorang pemimpin yang tegas, tajam, dan efisien. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Xia Feng langsung mengenali identitasnya Nona Fosen, CEO Lockheed Martin. Selain Fosun, ada beberapa orang kulit putih berambut pirang dan bermata biru di kedai teh itu, tetapi Xia Feng tidak mengenali satupun dari mereka. Tuan Xia, mereka semua adalah tamu penting yang menghadiri pertemuan tahunan.
Mereka sedang beristirahat di sini sementara menunggu pembukaan. Silakan beristirahat di sini sebentar. Seseorang akan datang untuk memberitahu Anda agar naik ke panggung nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, staf itu pun pergi. Xia Feng berjalan menuju sofa kosong. Bahkan, begitu ia masuk, semua orang di ruangan itu langsung menatapnya. Tatapan mereka dipenuhi kekaguman, iri, dan bahkan cemburu. Orang-orang ini semua adalah bagian dari elit Tiongkok, memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi sejujurnya, mereka hanyalah orang kaya. Namun, Xia Feng berbeda. Ia tidak hanya kaya, tetapi juga merupakan pilar penting bangsa, sebuah harta nasional. Ia seorang diri telah mendorong perkembangan industri militer Tiongkok, mengangkat persenjataan Tiongkok ke status kelas dunia. Karena alasan ini saja, ia tak tertandingi oleh orang-orang ini. Tuan Xia, Tuan Ma melangkah mendekat sambil tersenyum. Saya sudah lama mengagumi Anda. Bisakah kita berteman? Xia Feng berinisiatif mengulurkan tangannya, juga dengan senyum di wajahnya. Bos Ma, aku sudah lama mengagumimu dan ingin berteman denganmu sejak lama. Jika Xia Feng ingin berteman dengan seseorang seperti Tuan Ma 3 tahun lalu, mungkin ia bahkan tak akan repot-repot memandangnya. Namun kini, Tuan Ma justru berinisiatif untuk mengenalnya, bersikap sopan dan tidak sedikit pun sombong. Begitulah hidup. Orang-orang dengan tingkat kehidupan yang berbeda memiliki teman yang berbeda pula. Di bawah kepemimpinan Tuan Ma, para taipan bisnis lainnya pun mengikuti, berbincang dengan Xia Feng. Apakah mereka berteman atau tidak adalah pertanyaan terpisah, karena orang-orang ini memiliki sumber daya yang besar, dan menjalin koneksi dengan mereka sangatlah bermanfaat. Setiap orang berkulit kuning di kedai teh datang untuk berbicara dengan Xia Feng, mencoba menjalin koneksi. Hanya Fosen dan beberapa orang kulit putih yang tidak menunjukkan reaksi. Orang-orang kulit putih itu juga berbisik-bisik, sesekali melirik Xia Feng dari sudut mata mereka. Isi percakapan mereka yang berbisik-bisik jelas berkaitan dengan Xia Feng. Xia Feng juga telah mengamati Fosen, tetapi Fosen sangat pendiam dari awal hingga akhir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan ekspresi apapun. Xia Feng berpikir dalam hati, wanita ini ingin berdebat denganku. Apa yang dia bicarakan? Aku belum pernah mengalami debat publik di acara sebesar ini. Semoga aku tidak membuat kesalahan. Kehilangan muka bukanlah masalah besar, tetapi jika aku mempermalukan negara, itu akan sangat buruk. Tepat saat itu Fan Fan masuk dan mengedipkan mata pada Xia Feng. Permisi semuanya. Xia Feng meninggalkan kelompok teman barunya dan berjalan menuju Fan Fan. Fan Fan membawa Xia Feng ke koridor di luar pintu. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Aku tahu kau belum pernah mengalami debat langsung. Aku sudah menyiapkan beberapa hal untukmu yang mungkin kau butuhkan nanti. Ia menyerahkan sebuah tas arsip kepada Xia Feng. Xia Feng mengambil tas arsip itu, tetapi tidak membukanya. Ia malah menarik tangan Fan Fan dan berkata sambil tersenyum, kau perhatian sekali. Xiao menyiapkan ini untukmu. Dia tidak bisa masuk, jadi dia memintaku untuk membawakannya untukmu, kata Fan Fan. Kalian berdua sangat baik. Xia Feng merasa hangat dan nyaman di hatinya. Baguslah kalau begitu. Jangan bertemu Shen Tu Tianyin diam-diam. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, mulai sekarang kamu harus tidur di sofa, kata Fan Fan. Xia Feng, lihatlah barang-barang di dalam tas kerja. Aku pergi dulu. Kalau ada yang kamu butuhkan, tolong minta tolong seseorang untuk memberitahuku, kata Fan Fan. Baiklah, silakan. Xia Feng melepaskan tangan Fan Fan dan melihatnya pergi. Setelah Fan Fan pergi, ia membuka tas arsip di koridor dan membaca apa yang telah disiapkan Liang Xiao untuknya. Ia memiliki ingatan fotografis dan menghafal semua isinya dalam beberapa menit. Tidak lama setelah kembali ke ruangan, staf datang untuk memberitahu semua orang di ruangan untuk naik ke panggung, dan Xia Feng berjalan sampai akhir. Fosen sengaja memperlambat langkahnya, dan tepat ketika yang lain keluar dari ruangan, dia akhirnya berbicara, Tuan Xia, saya yakin Anda tahu siapa saya, kan? Xia Feng berkata, saya tahu, Nona Fosen, CEO Lockheed Martin. Asisten Anda, Bai Lier, datang menemui saya dan mengatakan Anda ingin bertemu dengan saya. Tapi saya rasa Anda tidak benar-benar ingin bertemu dengan saya. Anda bahkan tidak ingin berbicara dengan saya tadi. Fosen berkata dengan tenang, bagaimana Anda bisa berbicara pada kesempatan seperti itu? Xia Feng tersenyum dan berkata, apakah ada rahasia di antara kita yang tidak boleh diketahui orang lain? Tentu saja. Fosen merendahkan suaranya. Kalau kau ingin tahu cerita tentang pusat penelitian AE, tolong temui aku kapan-kapan. Kurasa akan mudah bagimu untuk menemukan tempat tinggalku. Apa yang kau tahu? Xia Feng hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Temui aku, tapi kau harus melewatiku dulu. Kita akan berdebat tatap muka. Kuharap kau tidak kalah telak, karena debat ini akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Senyum tersungging di bibir Fosun, tapi senyum itu penuh penghinaan. Xia Feng masih memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Bagaimana dia tahu tentang pusat penelitian AE? Apakah dia tahu tentang kapsul AE?
Bahkan saat ia merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, ia dapat dengan mudah menebak sumber intelijen Fosen. Amerika Serikat kini menganggapnya musuh nasional dan bertekad untuk melenyapkannya dengan segala cara. Bukanlah mustahil bagi pemerintah AS untuk membocorkan sebagian intelijen rahasianya kepada Lockheed Martin, pesaing Thunder Horse Group. Tuan Xia, saya tak sabar bertemu Anda berdua saja. Fosen melangkah pergi. Xia Feng tidak menanggapi. Bertemu atau tidak, bukan dia yang menentukan, tapi dia yang menentukan. Apa cerita di balik AI Research Center? Dia tidak terlalu tertarik sekarang. Konferensi tahunan bertema perdamaian dan stabilitas di Asia dibuka dengan pidato pembukaan dari seorang tokoh politik terkemuka. Para pembicara terkemuka dari seluruh dunia juga membahas tema yang sama. Para tamu kehormatan ini antara lain perwakilan dari konglomerat Jepang, politisi dari Korea Selatan, serta tokoh-tokoh berpengaruh di bidang politik dan bisnis dari Filipina, Eropa, dan Amerika Serikat. Sementara yang lain mengobrol di atas panggung, Xia Feng tampak bosan. Ia sebenarnya sama sekali tidak menyukai situasi seperti ini. Tatapannya menjelajahi seluruh penonton, akhirnya tertuju pada Shen Tianyin. Shen Tianyin menatapnya, dan tersenyum padanya. Ia balas tersenyum pada Shen Tianyin, tetapi di dalam hatinya, ia diam-diam merasa sakit kepala. Ia memiliki IQ yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa memahami jalinan emosi. IQ dan EQ selalu berada di dua dunia yang berbeda. Shen Tianyin menulis beberapa kata di buku catatannya lalu menegakkannya, sisi yang tertulis menghadap Xia Feng. Xia Feng melihat kata-kata yang ditulisnya di buku catatannya makan siang bersamaku nanti siang. Xia Feng hendak mengangguk. Tetapi kemudian ia teringat peringatan Fan Fan sebelumnya untuk tidak menemui Shen Tianyin secara diam-diam. Kalau tidak, Shen dan Liang Xiao akan memaksanya tidur di sofa. Lehernya menegang, dan ia tidak bisa mengangguk. Ia harus menanggapi peringatan kedua wanita hamil itu dengan serius. Ia tidak ingin membuat mereka marah dan diusir dari tempat tidur lalu dipaksa tidur di sofa. Ada alasan lain mengapa ia tidak bisa setuju, yaitu Fan Fan dan Liang Xiao sedang mengandung anaknya. Sangatlah berharga bagi mereka untuk bisa saling menerima. Sebagai seorang pria, ia juga harus memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Dengan seorang anak, ia tidak bisa lagi seromantis sebelumnya. Ini juga tampaknya menjadi alasan mengapa ia tidak menyentuh keempat ksatria wanita itu. Jika dulu, ketika Fan Fan, Liang Xiao, dan Jiang Rui tidak sedang mengandung anak-anaknya, ia mungkin telah merayu para wanita dari keluarga Grey dan Russo. Shen Tianyin menatap Xia Feng. Xia Feng menggelengkan kepala dan menunjuk matanya, seolah mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat kata-kata kecil di buku catatan itu. Ketika Shen Tianyin meletakkan buku catatannya dan bersiap untuk menulis kata-kata yang lebih besar, ia dengan waspada memiringkan kepalanya ke samping. Pada saat ini, tatapan pembawa acara beralih ke Xia Feng, dan dengan senyum di wajahnya, Tuan Xia, bisakah Anda memberitahu kami apa harapan Anda untuk masa depan Asia? Xia Feng memusatkan perhatiannya dan berbicara ke mikrofon di depannya. Harapan saya untuk Asia sederhana perdamaian dan stabilitas. Hanya mereka yang pernah mengalami perang yang memahami nilai perdamaian. Asia membutuhkan ruang yang damai dan stabil untuk pembangunan. Tuan Xia, kata seorang perwakilan dari konsorsium Jepang, saya tahu Anda seorang pedagang senjata. Thunder Horse Group Anda telah mengalami pertumbuhan pesat dalam 2 tahun terakhir. Senjata Anda telah menjadi andalan di medan perang Timur Tengah. Anda, seorang produsen senjata perang, apakah Anda mengatakan bahwa hanya mereka yang pernah mengalami perang yang memahami nilai perdamaian? Apakah Anda bercanda? Orang biasa tidak menghentikannya. Ini adalah pertemuan tahunan terbuka. Lebih banyak mata tertuju pada Xia Feng, menunggu jawabannya. Xia Feng mengira Fosunlah yang akan menantangnya, tetapi ia tidak menyangka orang Jepang yang akan menantangnya. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, karena kau ragu, aku akan bicara denganmu. Umat manusia tidak pernah berhenti meneliti dan membuat senjata. Pada masyarakat primitif, kita berperang dengan batu dan tongkat, dan suku-suku yang kuat akan menjara suku-suku yang lebih lemah, mencuri makanan dan wanita mereka. Di zaman modern, negara-negara kuat juga menjarah negara-negara lemah melalui perang dan merampas sumber daya mereka. Aku tidak akan memberikan contoh di sini, aku khawatir kau akan kesal. Ekspresi perwakilan konsorsium Jepang tiba-tiba menjadi muram. Ia tahu Xia Feng sedang membicarakan negaranya sendiri, Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang telah membawa bencana besar ke seluruh Asia, terutama Tiongkok. Kejahatan yang mereka lakukan tak terhitung banyaknya dan lebih buruk daripada kejahatan binatang buas. Sejarah adalah sejarah, dan sekarang adalah masa damai. Negara-negara memangkas anggaran militer dan mengurangi persenjataan nuklir mereka, tetapi Anda justru mendedikasikan diri untuk meneliti senjata perang yang lebih canggih. Jawaban Anda hanya pengalihan, bukan? Balas perwakilan konsorsium Jepang. Xia Feng berkata dengan tenang, justru sebaliknya. Aku meneliti dan memproduksi senjata bukan untuk perang, melainkan untuk perdamaian. Negara kita mengalami masa yang sangat kelam dalam sejarah modern,
dan kita praktis sedang membangun kembali dari reruntuhan. Kita diintimidasi dan dieksploitasi. Agar sejarah tidak terulang kembali, kita harus menjadi lebih kuat. Ketika kita kuat, orang lain tidak akan berani menyerang kita. Bukankah itu damai? Argumen Anda tidak masuk akal. Baiklah, saya akan menggunakan Jepang sebagai contoh. Kalian telah menginvasi kami, merampas tanah dan mineral kami, menghina perempuan kami, dan menghancurkan peninggalan sejarah kami. Bagaimana mungkin kami tidak waspada jika kami memiliki tetangga seperti kalian, Jepang? Sekarang, pasukan Amerika yang kuat ditempatkan di tanah kalian, dengan kapal induk, kapal selam, dan jet tempur tercanggih di dunia seperti B-2 dan F-35. Jika kalian bersikeras mengatakan bahwa senjata berarti perang, bukan perdamaian, maka kalian, Jepang, seharusnya meminta militer AS untuk meninggalkan Asia. Beranikah kalian? Bukankah kalian juga telah mengubah konstitusi perdamaian kalian, yang memberi militer kalian lebih banyak kebebasan untuk berperang? Wajah perwakilan konsorsium Jepang menjadi pucat dan biru, dan dia dicekik oleh Xia Feng dan tidak bisa berbicara. Jepang bukan lagi Jepang era Perang Dunia Kedua, dan kalian semua tahu untuk meminta perlindungan militer AS. Apa ruginya kalau kita membangun pertahanan nasional sendiri? Tanya Xia Feng. Perwakilan konsorsium Jepang mendengus pelan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi tidak berani berdebat dengan Xia Feng lebih jauh. Jika kita bandingkan Jepang dan Tiongkok dengan dua pria di sebuah desa di Asia, Jepang telah mengalahkan Tiongkok dengan telak selama masa sakitnya. Saat itu, Tiongkok yang lemah dan ringkih bukanlah tandingan Jepang dan hampir mati. Namun, setelah pulih, dan sudah lebih besar dari Jepang, ia semakin kuat. Jepang khawatir suatu hari nanti Tiongkok akan membalas dendam, sehingga menganjurkan perdamaian. Setiap kali Tiongkok mengembangkan senjata canggih, Jepang mengkritiknya dan bahkan mendesak Amerika Serikat untuk mengekang pengembangannya. Inilah mentalitas Jepang, dan terlihat jelas dalam diri perwakilan konsorsium Jepang ini. Pihak lain terdiam, dan Xia Feng tidak melanjutkan masalah tersebut. Ia mengalihkan pembicaraan, berkata, senjata tidak pernah menjadi penghalang perdamaian. Sebaliknya, senjata adalah jaminan perdamaian. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika seorang preman melukai seseorang dengan pisau dapur, apakah itu kesalahan orang yang membuat pisau itu? Perang selalu merupakan akibat dari konflik kepentingan. Kami menginginkan perdamaian, tetapi kami tidak menginginkan perdamaian yang diwariskan oleh orang lain. Kami menginginkan perdamaian yang kami kendalikan di tangan kami sendiri. Oleh karena itu, Thunder Horse Group akan meneliti senjata perang yang lebih canggih untuk membantu negara kami meraih perdamaian di tangannya sendiri. Kata-katanya sebenarnya bisa diartikan lebih gamblang kalau kau tidak mengganggu kepentinganku, kita akan damai. Kalau kau mengganggu kepentinganku, tidak akan ada perdamaian. Kalau kita tidak berkelahi, tidak apa-apa. Tapi kalau kita berkelahi, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Para petinggi telah memintanya untuk hadir di pertemuan tahunan ini, dan Fan Fan telah menjelaskan bahwa ini adalah untuk mengirim sinyal ke dunia luar melalui mulutnya. Dialah yang mengambil tanggung jawab itu. Baiklah, saya sudah selesai. Mungkin sebagian orang menganggap saya benar, dan mungkin sebagian orang tidak setuju dengan sudut pandang saya, tapi itu tidak masalah. Saya akan mengakhiri pidato saya di sini dengan satu kalimat, yaitu, sejarah berkembang maju, bukan mundur. Terima kasih. Xia Feng mengakhiri pidatonya dan mengangguk memberi salam. Bang bang bang. Shen Tianyin adalah yang pertama bertepuk tangan. Ia menatap Xia Feng dengan penuh semangat dan kekaguman. Xia Feng yang sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan ia hanya bisa mengaguminya sekarang. Tepuk tangan meriah terdengar di tempat utama. Pidato yang luar biasa, ujar pembawa acara sambil tersenyum. Bapak Xia, pertemuan tahunan ini memiliki acara yang sangat istimewa debat Anda dengan CEO Lockheed Martin, Ibu Fosen, mengenai tema perdamaian dan stabilitas di Asia. Saya sangat menantikannya. Silakan. Tuan rumah membuat isyarat mengundang. Xia Feng melirik dua podium terpisah di atas panggung, lalu ke arah Fosen. Ia diam-diam berpikir, orang Jepang tadi mungkin garda terdepan? Debat lagi? Pusing banget. Aku cuma mau ke pantai dan berjemur di bawah sinar matahari bersama kedua istriku yang sedang hamil. Meski dalam hatinya ia mengeluh, Xia Feng tetap berdiri dan berjalan menuju podium tempat papa namanya dipajang. Fosen juga meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju podiumnya. Raksasa persenjataan dari Amerika Serikat dan Tiongkok sudah siap, dan akan berdebat tentang perdamaian dan stabilitas di Asia. Mengingat identitas Xia Feng dan Fosun, adegan ini benar-benar terasa sedikit humor gelap. Tempat utama menjadi sunyi. Fosen berbicara lebih dulu. Ia berkata dalam bahasa Inggris yang fasih pertama-tama, saya sangat berterima kasih atas undangan untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Asia memainkan peran yang sangat penting di dunia. Sebagai pembela perdamaian, Amerika Serikat dengan tulus berharap agar Asia memiliki lingkungan pembangunan yang damai dan stabil serta memberikan kontribusi yang semestinya bagi pembangunan manusia. Tepuk tangan.
Fosun memberi isyarat pada Xia Feng untuk berbicara. Xia Feng menopang dirinya sendiri di podium dengan kedua tangannya. Selamat datang, Nona Fosun, di Asia. Saya merasa terhormat berada di sini untuk berbincang-bincang dengan Anda. Semoga percakapan ini menyenangkan. Fosun berkata, terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, Thunder Horse Group belum ada di Asia, tetapi sekarang menjadi kompleks industri militer terbesar di Tiongkok. Tuan Xia, sebagai pemilik Thunder Horse Group, bisnis Anda tidak diragukan lagi sangat sukses. Banyak media bahkan menggunakan kata keajaiban untuk menggambarkan Anda dan kebangkitan Anda menuju ketenaran. Saya pribadi sangat menghormati Anda. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih. Fosun tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Tuan Xia, meskipun Anda telah meraih kesuksesan luar biasa, beberapa tindakan Anda membuat saya menyesal. Senjata-senjata Thunder Horse Group telah mengalir ke Timur Tengah dan Amerika Selatan. Sebelum saya datang ke sini, saya melakukan riset. Saya menemukan bahwa senapan runduk XL2500, senapan serbu Gale, dan artileri individu Cerberus milik Thunder Horse Group telah memainkan peran yang memalukan di medan perang Timur Tengah, dengan sejumlah senjata Thunder Horse Group jatuh ke tangan teroris. Untuk memperluas perusahaan Anda dengan cepat, mendapatkan pendanaan dan pelanggan, Anda menjual senjata kepada teroris, menyebabkan orang-orang di sana menderita. Bayangkan para wanita dan anak-anak yang menangis itu. Bagaimana perasaan Anda? Memang benar bahwa mereka yang datang dengan niat jahat tidak akan diterima oleh mereka yang beritikat baik. Ini tidak akan menjadi perdebatan yang bersahabat. Xia Feng tidak memiliki kendali atas siapa yang akan menerima senjata Thunder Horse setelah diekspor. Ia menjualnya kepada pemerintah dan tentara yang sah, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemerintah dan tentara tersebut bebas dari pejabat korup yang kemudian akan menjual kembali senjatanya dengan harga tinggi. Senapan runduk XL2500 Thunder Horse, senapan serbu Swiftwind, dan artileri individu Cerberus sangat diminati di medan perang Timur Tengah. Kemampuan jangkauan jauh dan daya gedornya yang luar biasa telah membangun reputasi yang kuat di kalangan pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak, bahkan mereka yang aktif di wilayah tersebut. Dari perspektif ini, senjata-senjata Thunder Horse memang telah memperparah penderitaan di wilayah tersebut dan melukai rakyat biasa. Tapi, apakah ini salah Thunder Horse Group? Apakah ini salah Xia Feng? Senjata-senjata canggih Thunder Horse Group tidak hanya merugikan warga sipil biasa dan memperparah penderitaan mereka di medan perang Timur Tengah, tetapi juga merugikan Amerika Serikat dan sekutunya. Di Afghanistan, Suriah, dan Irak, banyak tentara Amerika dan sekutu telah gugur di tangan senjata Anda, ujar Fosun dengan nada agresif. Tuan Xia, Anda telah meraih kesuksesan pribadi, tetapi apakah ini kesuksesan yang Anda inginkan? Apakah ini perdamaian yang seharusnya Anda genggam? Semua mata tertuju pada Xia Feng. Xia Feng terdiam sejenak. Kamu bilang senjataku jatuh ke tangan teroris. Apa kamu punya bukti? Senyum sinis tersungging di bibir Fosun. Aku tahu kau akan bilang begitu. Aku membawa video. Begitu dia selesai berbicara, gambar video dengan cepat muncul di layar besar di belakang mereka. Dalam video tersebut, seorang teroris berjubah hitam menghunus senapan serbu Swift dan menembaki sekelompok perempuan, anak-anak, dan lansia. Kemanapun peluru melesat, mayat-mayat berjatuhan dan tanah berlumuran darah. Di akhir adegan, teroris berjanggut, yang sedang menembaki penduduk desa, menyatakan bahwa senapan serbu Swift adalah senapan terbaik yang pernah ia gunakan. Adegan beralih menampilkan konvoi militer AS yang sedang menjalankan misi di Afghanistan diserang oleh teroris. Kendaraan lapis baja terdepan dihancurkan oleh satu tembakan meriam Cerberus, dan lebih dari separuh tentara AS yang berpartisipasi tewas oleh senapan runduk XL2500. Adegan berakhir dengan seorang pejuang teroris memamerkan senapan runduk XL2500 miliknya, memujinya sebagai senjata anugerah Tuhan. Pejuang lain kemudian mencium meriam Cerberus, menyatakan bahwa dengan meriam itu, ia berani menantang tank AS. Setelah sekitar 2 menit menonton video, Fosun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada sedih, Tuan Xia, bukankah seharusnya Anda mengatakan sesuatu? Xia Feng berkata, saya juga punya video. Tak lama kemudian, gambar video baru muncul di layar besar di belakang kedua orang itu. Dalam video tersebut, 2 tank tempur utama M1A1 menyerbu sebuah kota di Irak, menembaki penduduk desa yang melarikan diri dan pasukan pemerintah Irak yang mempertahankan kota tersebut. Seorang teroris yang merekam video muncul di akhir video, tersenyum dan berterima kasih kepada tank-tank Amerika. Adegan beralih ke medan perang Suriah. Sebuah pesawat angkut Hercules AS meraung di atas kepala. Kotak-kotak senjata dijatuhkan dari langit dengan parasut, tetapi penerimanya bukanlah pemberontak yang didukung AS, melainkan teroris. Video itu dihentikan bahkan sebelum sampai ke Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, Nona Fosun, Anda meminta saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang senjata milik kelompok kuda petir yang jatuh ke tangan teroris. Saya juga meminta Anda untuk menyampaikan pendapat Anda tentang isi video tadi. Penerjunan senjata melalui udara itu sebuah kesalahan.
Sedangkan tank-tank itu adalah peralatan yang ditinggalkan di Irak selama Perang Teluk. Setelah jatuhnya Saddam, beberapa senjata dan peralatan ini jatuh ke tangan organisasi teroris, kata Fosen. Ini bukan niat kami, juga bukan disengaja. Xia Feng tersenyum. Apakah aku sengaja? Tank-tank kalian jatuh ke tangan teroris karena suatu kesalahan, dan senjata serta perlengkapan kalian yang dijatuhkan dari udara secara keliru dijatuhkan ke tangan teroris. Senjata-senjataku berakhir di tangan mereka melalui beberapa jalur. Bukankah itu bisa dimengerti? Ini sifat yang berbeda. Tuan Xia. Benar, kesalahanmu legal, dan kesalahanku ilegal. Hanya kamu yang boleh berbuat salah, bukan aku. Itukah maksudmu? Tanya Xia Feng balik. Kilatan amarah terpancar di mata Fosun, tetapi lenyap seketika. Ia mengangkat bahu acuh tak acuh, kau menghindari pertanyaanku seperti ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xia Feng berkata, inilah perlakuan diskriminatif kalian. Kalian bisa memaafkan diri sendiri atas hal yang sama, tetapi kalian tidak mau memaafkan orang lain, apapun alasannya. Sebenarnya, kalian hanya tidak mau mengerti mengapa senjata Thunder Horse Group jatuh ke tangan teroris, bukan? Waktu akan membuktikan Anda salah, kata Folsom. Xia Feng berkata waktu telah membuktikan bahwa revolusi warna Anda di Ukraina dan musim semi Arab di Timur Tengah adalah kegagalan. Oh, seru Fosun lantang, ini pertemuan non-pemerintah. Kita seharusnya tidak membicarakan politik, dan aku tidak ingin membicarakan politik denganmu. Xia Feng tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kamu? Kata Folsom. Entah mengapa, Xia Feng tiba-tiba merasakan firasat buruk dalam hatinya. Tatapan Fosen dingin dan tegas. Tuan Xia, ayah Anda, Xia Changhe, adalah anggota organisasi FA, sebuah organisasi mata-mata ilegal internasional. Dia menyusup ke pusat penelitian AE di Amerika Serikat dan mencuri hasil penelitian ilmiah Amerika, kapsul AE, yang menciptakan Anda. Seluruh tempat itu sunyi. Tak lama kemudian, terjadi lagi putaran diskusi bernada rendah. Institusi seperti apa pusat penelitian AE di Amerika Serikat? Apa itu kapsul AE? Kedengarannya seperti obat. Mungkinkah itu salah satu obat yang membuat orang menjadi super kuat setelah meminumnya? Seperti para pahlawan super di film-film Hollywood, Hulk, Spider-Man, DLL? Mungkin saja. Banyak media telah memberitakan kisah Xia Feng. Beberapa tahun yang lalu, ia hanyalah seorang buruh yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tetapi sekarang ia menjadi miliarder. Pencapaiannya saat ini adalah sesuatu yang tak mungkin dicapai orang lain dalam 10 kehidupan. Ya, aku selalu merasa aneh. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Senjata yang dia teliti dan produksi semuanya canggih di dunia. Bahkan Eropa dan Amerika Serikat pun tak bisa dibandingkan. Ini tidak masuk akal. Itu bukan hal yang tidak ilmiah, tapi tidak normal. Saya pikir Bu Folsom pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya dalam situasi seperti ini. Bukankah ini debat tentang perdamaian dan stabilitas di Asia? Kenapa kau menyinggung urusan pribadi Xia Feng? Tidakkah kau lihat? Tidak ada perdebatan sama sekali. Ini hanyalah pertarungan antara dua raksasa bersenjata. Saya juga berpikir begitu. Bagaimana mungkin Lockheed Martin hanya berdiam diri dan melihat Thunder Horse berkembang pesat dan merebut pasarnya? Lagi pula, pemerintah tentu tidak ingin melihat Thunder Horse mengembangkan dan memproduksi senjata berkualitas tinggi untuk negara kita, kan? Diskusi seperti ini muncul di setiap sudut tempat berlangsungnya acara. Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng dengan mata berkedip-kedip, dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Di podium, Xia Feng juga terdiam. Matanya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Hal yang paling ia takuti akhirnya terjadi. Rahasianya akan terbongkar suatu hari nanti, dan ia akan menjadi monster di mata dunia. Ia tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentangnya, tetapi ia peduli dengan pendapat keluarga dan teman-temannya tentangnya. Yang lebih buruk adalah jika rahasia ini terbongkar ke publik, itu tidak akan berdampak baik untuknya maupun kelompok kuda petir. Thunder Horse Group saat ini berada pada tahap perkembangan yang krusial. Jika perkembangannya terganggu oleh pengungkapan rahasia ini kepada publik, Lockheed Martin, AS, dan pemerintah Jepang akan menjadi sasaran tawa terakhir. Lebih jauh lagi, ia akhirnya berhasil menggulingkan para pesaing domestiknya, membuka jalan bagi pertumbuhan Thunder Horse Group. Setelah rahasia ini terungkap, akankah muncul pesaing dan perlawanan baru? Harap diam, kata Fosun dengan keras. Tempat itu menjadi sunyi. Tatapan Fosen kembali beralih ke Xia Feng. Tuan Xia, ayah Anda mencuri penelitian ilmiah Amerika, dan Anda adalah penerima manfaat dari pencapaian ini. Kami memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anda telah melampaui evolusi umat manusia saat ini, dan Anda menggunakan dukungan pemerintah Tiongkok untuk membangun kerajaan Anda. Anda telah menjalankan operasi militer di Jerman, India, Afghanistan, Rusia, Prancis, dan Italia, dan Anda memiliki ratusan orang di bawah komando Anda.
Prestasi Anda di bidang ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para pembunuh profesional. Saya sudah bicara terlalu banyak, apa Anda tidak akan mengatakan sesuatu? Pada saat ini, Fan Fan tiba-tiba bergegas ke atas panggung. Tindakannya seolah mengisyaratkan bahwa ia hendak mengakhiri pidato Fosen dengan paksa, tetapi Xia Feng menghentikannya dengan sekilas pandang. Ini adalah konferensi yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Dan jika ia mengakhiri pidato Fosen dengan paksa menggunakan statusnya, publisitas negatif akan membuatnya mendapat masalah serius. Fan Fan marah, tetapi dia bisa melihat mata Xia Feng dengan jelas, dan dia memaksa dirinya untuk menahan keinginan menarik Fosen dari panggung. Tuan Xia? Fosun mencibir. Xia Feng mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali sebelum berkata sambil tersenyum. Nona Folsom, cerita Anda sangat menarik. Saya rasa bakat Anda sebagai penulis skenario tidak sehebat kemampuan Anda mengelola Lockheed Martin. Sebaiknya Anda beralih karir dan menjadi penulis skenario, atau aktor dan bergabung dengan Avengers. Tuan Xia, kalau saya tidak punya bukti, saya tidak akan mengatakan ini kepada Anda. Sekarang setelah saya mengatakannya, saya bisa menunjukkan buktinya. Saya jamin cerita Anda akan diberitakan secara luas oleh media nanti. Fosen mencibir, saya hanya ingin mendengar penjelasan Anda. Kalau Anda diam saja, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, hal terakhir yang ingin kita akui sebagai manusia adalah dosa-dosa yang telah kita perbuat. Menghindari topik tersebut sama saja dengan menuruti saja. Menghadapi masalah ini secara langsung, apa yang dikatakan Fosun semuanya adalah fakta, yang tidak dapat dibahas di sini sama sekali, apalagi dipertahankan. Suasana hati Xia Feng sedang buruk. Ia tidak menyangka debat pertamanya akan berakhir seperti ini. Tuan Xia, apakah Anda benar-benar tidak akan membela diri? Fosen mendesak. Xia Feng tersenyum. Nona Fosen, saya tidak tahu siapa yang memerintahkan Anda melakukan ini, tetapi saya ingin memberitahu dia bahwa suatu hari nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dan Anda pun akan dimintai pertanggungjawaban. Alis Fosen langsung berkerut. Dia orang yang cerdas, dan dia bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Xia Feng. Xia Feng lanjutkan. Lalu ada kapsul AE yang Anda sebutkan, yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian AE Amerika, dan konon bisa membuat orang lebih pintar. Saya hanya punya satu pertanyaan, apakah orang-orang di pusat penelitian itu bodoh? Dengan obat sekuat itu, mengapa mereka tidak memproduksinya secara massal untuk menciptakan orang Amerika yang lebih pintar? Bukankah itu demi kepentingan terbaik Amerika? Nah, satu hal lagi. Jika pusat penelitian AE itu masih memproduksi obat itu, bisakah Anda membelikannya untuk saya? Saya ingin mencobanya. Sekian pidato saya. Terima kasih. Xia Feng meninggalkan podium dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Kurang dari 2 menit setelah Xia Feng pergi, Fosun juga turun dari podium. Nona Fosen, apakah Anda bersedia diwawancarai? Seorang reporter dengan perka mengikutinya. Sekelompok reporter mengikutinya, tidak hanya dari Tiongkok tetapi juga dari negara-negara lain. Fosen berhenti dan tersenyum. Tentu saja, tapi aku tidak punya banyak waktu. Aku beri kamu waktu 5 menit. Nona Folsom, apakah yang Anda katakan tadi benar? Nona Folsom, apakah benar-benar ada pusat penelitian AE di Amerika Serikat? Meneliti obat-obatan yang dapat mendorong evolusi manusia? Apakah Xia Feng subjek eksperimenmu? Apakah Xia Feng benar-benar membunuh ratusan orang? Apakah kamu punya bukti? Akankah Amerika Serikat mengadili Xia Feng? Jika ya, di mana ia akan diadili? Dan atas tuduhan apa? Nona Folsom, apakah Thunder Horse akan terdampak oleh insiden ini? Apakah ini sesuatu yang diinginkan Lockheed Martin? Menghadapi kerumunan wartawan dan rentetan pertanyaan acak, Fosen berkata dengan tenang, kalian punya banyak pertanyaan, dan saya tidak bisa menjawab semuanya. Izinkan saya menjelaskan situasinya secara singkat. Apa yang saya katakan di atas panggung itu benar. Ayah Xia Feng mencuri obat-obatan dari pusat penelitian AE Amerika kita dan menciptakan Xia Feng. Dia mungkin manusia paling berevolusi di dunia. Atau lebih tepatnya, tingkat evolusinya telah melampaui tingkat evolusi manusia yang diketahui. Hal ini juga memicu ambisinya. Tuduhan saya terhadapnya memang benar, dan dia harus berdiri dan bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, Fosun menyingkirkan kerumunan yang menghalangi jalannya dan berjalan cepat ke sebuah lorong. Di pintu keluar lorong, seorang wanita berdiri diam, menunggu Fosun. Wanita ini adalah Hattori Mei. Setelan hitamnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, dan area dada serta pinggulnya yang besar selalu menggodanya untuk bernafsu. Mobilnya sudah disiapkan, Nona Fosun. Hattori Mei tampak sangat hormat. Ayo kembali ke hotel. Fosun berjalan menuju tempat parkir. Hattori Mei mengikutinya dari dekat. Nona Fosun, apakah Xia Feng akan datang menemui Anda? Kemungkinannya 20%, kata Fosen. Itu hampir mustahil. Hattori Mei tampak sedikit kecewa. Fosen berkata, jangan khawatir. Sekarang dia tidak hanya menghadapi kita, dia juga menghadapi rakyatnya sendiri. Tidak masalah jika dia tidak datang.
Biarkan mereka bertarung. Bagaimana jika pertikaian yang kita harapkan tidak terjadi? Menurutmu itu mungkin? Kau mengerti bahasa Cina? Kau seharusnya tahu itu mustahil. Senyum percaya diri tersungging di bibir Fosun. 2 menit kemudian, sedan Mercedes-Benz S-Class, dikawal beberapa SUV Chevrolet Suburban, meninggalkan Bioforum. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di halaman kecil dengan pintu masuk terpisah, Fan Fan dan Liang Xiao menatap Xia Feng dengan gugup, keduanya khawatir dengan kondisinya saat ini. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasana di ruangan itu terasa agak sunyi. Xia Feng terdiam sejak kembali dari Bioforum, tampak gelisah. Kali ini, Fosun telah menciptakan masalah besar baginya, dan masalah ini masih dalam tahap awal dan bisa meledak kapan saja. Semenit kemudian, Fan Fan tak bisa lagi duduk diam. Ia berdiri dan menuangkan segelas air untuk Xia Feng, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng. Sayang, minumlah. Terima kasih. Xia Feng memegang gelas air itu, tetapi tidak meminumnya. Namun, ia juga tahu bahwa Fan Fan ingin ia bicara dan tidak ingin ia memiliki pikiran-pikiran yang tidak jelas. Fosun itu pasti didukung oleh pemerintah AS. Kalau dia tidak diperintah oleh pemerintah AS, dia tidak akan menyerangmu seperti itu, kata Liang Xiao. Dari semua wanita Xia Feng, hanya dia yang tahu rahasianya. Karena itu, dia lebih sabar daripada Fan Fan dan tidak terkejut. Sayang, apa yang dikatakan Fosun? Fan Fan bertanya dengan ragu-ragu. Pikirannya tak henti-hentinya dipenuhi kenangan masa lalu mereka bersama Yu Xialei. Terutama ketika ia memikirkan IQ Xia Feng yang mencapai 998, yang merupakan data yang ia ukur sendiri, ia tak kuasa menahan keraguan akan kebenaran perkataan Fosun. Xia Feng tersenyum pahit, kau ingin tahu apakah yang dikatakan Fosun itu benar, kan? Fan Fan malah jadi gugup. Enggak, aku nggak mau tahu. Kalau kamu nggak mau cerita, ya nggak usah cerita. Memang benar. Dengan anak Xia Feng di dalam kandungannya, yang menjadi perhatian utamanya bukanlah kebenaran, melainkan anaknya, keluarganya, dan kebahagiaannya. Jika kebenaran yang diinginkannya akan memengaruhi semua ini, maka ia memilih untuk tidak memilikinya. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, kita adalah keluarga. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Fosun itu, apa yang dia katakan benar. Fan Fan tertegun sejenak, lalu mengangkat bahu. Memang benar, aku tidak peduli. Dengarkan aku dulu, lanjut Xia Feng. Sudah hampir 10 tahun berlalu. Aku lupa tanggal pastinya. Ayahku memberiku beberapa pil untuk mengobati penyakitku. Saat itu, aku menderita tumor otak yang mengancam jiwaku. Kupikir aku akan mati. Tetapi setelah minum obat yang diberikan ayahku, tumor itu secara ajaib menghilang. Kemudian, ayahku menghilang. Dan aku tidak punya kemampuan untuk menyelidiki asal-usul obat itu. Aku tinggal bersama adik perempuanku, dan masa-masa itu sangat sulit. Bahkan, sampai hari ini, aku masih belum tahu obat apa itu. Mungkin namanya kapsul AE, atau mungkin yang lain. Tapi aku tahu karena itu, aku memperoleh beberapa kemampuan luar biasa. Aku telah menyelidiki asal-usul obat ini, tetapi sayangnya, sejauh ini aku belum membuat banyak kemajuan. Apa yang telah kamu temukan? Fan Fan penuh rasa ingin tahu. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa menceritakan kisah ini. Aku tidak bisa menceritakan yang lain. Ekspresi Fan Fan tiba-tiba menjadi gelap. Kau? Bahkan sekarang kau masih belum bisa sepenuhnya percaya padaku? Kak Fan Fan, kau salah paham dengan suamimu, kata Liang Xiao. Fan Fan memanggil suaminya, jadi ia pun memanggilnya suami. Fan Fan masih tampak sedih dan tidak dicintai. Xia Feng meraih tangannya, menariknya ke dalam pelukannya, dan menekannya ke pahanya. Bokong Fan Fan montok dan berisi, tetapi pahanya kuat dan kokoh, bagaikan bangku, menopang wanita itu dengan kokoh di pahanya. Bahkan dengan gestur intim seperti itu, Fan Fan tidak merasa dirugikan sama sekali, tetapi dia tetap cemberut dan tampak tidak senang. Xia Feng mencubit bibir cemberutnya dengan jari-jarinya. Kapan kau jadi pelit begini? Alasan aku tidak memberitahumu bukan karena aku tidak percaya padamu. Kau wanitaku, ibu dari anakku, dan kita keluarga. Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu yang bisa kukatakan padamu? Alasan aku tidak memberitahumu sederhana, aku tidak ingin kau dan Xiao terluka. Fan Fan dan Liang Xiao saling berpandangan. Meskipun kedua wanita itu diam saja, mereka bukanlah wanita biasa. Terutama Fan Fan, dia adalah direktur Biro ZN dan memegang posisi yang sangat penting di Tiongkok. Siapa yang berani mengancamnya? Apakah kamu berbicara tentang pemerintah AS? Fan Fan tidak takut. Xia Feng tersenyum kecut. Pemerintah AS? Bukan, aku sedang membicarakan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada pemerintah AS. Ah! Fan Fan dan Liang Xiao berseru kaget. Fakta bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dan menakutkan daripada pemerintah AS jelas di luar pemahaman Fan Fan dan Liang Xiao. Tak heran mereka terkejut, dan tak heran mereka tidak mempercayainya.
Xia Feng melambaikan tangan pada Liang Xiao. Xiao ingin kamu datang juga. Untuk apa? Liang Xiao sedikit ragu. Xia Feng berkata, kemarilah jika aku memintamu. Ada yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Liang Xiao kemudian berjalan mendekat. Begitu ia berjalan mendekat, Xia Feng merentangkan kakinya dan menekannya ke kaki itu. Dengan demikian, kedua kaki Xia Feng menjadi dua bangku. Satu untuk Fan Fan dan satu untuknya. Dua wanita duduk di pangkuan pria yang sama pada saat yang bersamaan, tetapi mereka tidak merasa canggung lagi. Benar, mereka tidur bersama tadi malam, jadi apa yang perlu malu duduk di pangkuan suami mereka? Tangan Xia Feng melingkari pinggang ramping kedua wanita itu, nadanya agak sedih, aku katakan padamu, jika suatu hari aku pergi, kau harus membesarkan anak kita dengan baik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Fan Fan memelototi Xia Feng. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan hal-hal seperti itu. Liang Xiao juga meninju Xia Feng. Jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu lagi, aku akan mengabaikanmu. Xia Feng tersenyum pahit. Maksudku jika tidak berhasil, kata Fan Fan. Aku tidak mengizinkan jika seperti itu, kata Liang Xiao. Kedua wanita itu tampak sedikit mendominasi dalam hal ini. Tetapi itu adalah sikap mendominasi yang penuh cinta. Hati Xia Feng melunak. Maukah kau mendengarkanku? Aku enggan meninggalkanmu dan anak itu. Tapi, ada beberapa hal yang berada di luar kendaliku, dan semuanya berjalan ke arah yang salah. Sekembalinya aku akan membuat surat wasiat dan mewariskan hartaku kepadamu dan anak itu. Mengenai Thunder Horse Group, aku akan menyerahkannya kepada negara. Jika ada rencana lain, aku akan memberitahumu nanti kalau sudah ada rencana. Kedua wanita itu terdiam, air mata di mata mereka. Baru ketika Xia Feng menyebutkan pembuatan surat wasiat, mereka menyadari keseriusan masalah tersebut. Apa yang kau lakukan? Xia Feng tersenyum. Setidaknya aku melakukan ini untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua wanita itu masih menatap Xia Feng dengan air mata di mata mereka, tak bisa berkata apa-apa. Xia Feng mengulurkan tangan dan memukul pantat mereka. Kalian berdua sedang hamil. Menangis akan memengaruhi kesehatan bayi. Tersenyumlah, tersenyumlah. Kalau kalian tidak tersenyum, aku akan memukul kalian lagi. Fan Fan dan Liang Xiao membenamkan kepala mereka di bahu Xia Feng bersamaan. Mereka terus menangis, tetapi mereka tidak ingin Xia Feng melihatnya. Xia Feng memeluk mereka. Ia tampak terpengaruh oleh kedua wanita itu, dan hatinya dipenuhi kesedihan. Sebenarnya, serangan Lockheed Martin memang akan menyusahkannya, tetapi ia tidak peduli. Ancaman sebenarnya adalah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu telah memberinya hukuman 3 tahun, dan sekarang kurang dari 3 tahun. Dan Zhu Xuanyue, dia sebenarnya merupakan ancaman mematikan baginya, tetapi dia belum meledak. Tetapi ketika Xia Feng tengah memikirkan semua hal yang membuatnya tak dapat melihat sinar mentari, Liang Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dari bahunya, mendekap wajahnya, dan menciumnya. Fan Fan tertegun sejenak, lalu ikut bergabung. Cinta menaklukkan ketakutan, dan cinta menaklukkan kesedihan. Tak lama kemudian, Xia Feng menerima telepon dari Tang Yuyan. Saat itu, ia baru saja bercinta dengan kedua wanita itu. Xia Feng ragu untuk menjawab telepon. Ia sebenarnya punya firasat tentang apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Liang Xiao mencondongkan tubuh ke bahu Xia Feng dan melirik nomor itu, lalu berkata, apakah dari Tang Yuyan? Jangan dijawab. Fan Fan berkata, mungkin ini tentang rapat tahunan BioAO. Dia mungkin kesini untuk urusan bisnis. Akan gawat kalau aku tidak mengangkat teleponnya. Suamiku seharusnya yang mengangkatnya. Untuk pertama kalinya, kedua wanita itu memiliki pendapat yang berbeda. Xia Feng menggeser tombol jawab. Halo, ini aku, silakan. Itu. Suara Tang Yuyan tampak ragu untuk berbicara. Xia Feng berkata, kau ingin bertanya padaku apakah apa yang dikatakan Fosen itu benar atau salah? Baiklah, apakah yang dikatakannya itu benar atau salah? Tang Yuyan memanggil hanya untuk ini. Tentu saja itu palsu, kata Xia Feng. Dia sekarang hampir menjadi Direktur Biro 101. Statusnya berbeda dari sebelumnya, jadi Anda harus berhati-hati saat berbicara dengannya. Kau berbohong padaku. Suara Tang Yuyan dipenuhi amarah. Xia Feng tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Jika dia berada di posisi Tang Yuyan, dia juga tidak akan mempercayainya. Nona Fosen, CEO Lockheed Martin, Anda paham betul betapa beratnya posisi ini, bukan? Tahukah Anda betapa terkenal dan pentingnya forum BioAO di dunia? Kata Tang Yuyan dengan marah, beraninya seseorang mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini? Bagaimana mungkin itu tidak benar? Jika kau pikir itu benar, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Xia Feng. Di mana kamu sekarang? Tanya Tang Yuyan. Tentu saja saya di Hainan, kata Xia Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Tang Yuyan. Aku sedang menjawab teleponmu. Menurutmu apa yang sedang kulakukan?
Ada hal lain? Kalau tidak, Xia Feng ingin menutup telepon. Pada saat ini, Liang Xiao, yang sedang berbaring di bahunya, tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan halus, "Sayang, siapa yang menelepon? Cepatlah, aku bisa masuk angin kalau tidak pakai selimut." Dahi Xia Feng tiba-tiba menunjukkan beberapa garis hitam. Ia sepenuhnya yakin bahwa Tang Yuyan, yang mendengar suara Liang Xiao, sudah membayangkan Liang Xiao tanpa selimut di benaknya. "Liang Xiao?" Suara Tang Yuyan terdengar sedikit marah. "Dasar tak tahu malu, kau benar-benar menginap di hotel bersamanya." "Halo, apa katamu? Kenapa aku tidak bisa mendengarmu?" Xia Feng berpura-pura mengetuk teleponnya. "Jam berapa sekarang? Aku sangat khawatir padamu, dan kamu masih sibuk bersenang-senang." "Halo? Halo? Ponsel jenis apa ini?" Ponsel buatan dalam negeri memang selalu bermasalah. Xia Feng terus memotret ponsel itu. "HMPH. Jangan pura-pura. Aku akan segera ke sana. Tunggu saja. Aku akan menyelesaikan urusanmu." Tang Yuyan menutup telepon lebih dulu. Xia Feng melempar ponselnya ke meja samping tempat tidur dan berkata dengan muram, "Xiao, apa yang sedang kamu lakukan?" Liang Xiao menariknya ke bawah, lalu menekan tubuh telanjangnya ke arahnya. "Aku hanya ingin membuat masalah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Berani menyentuhku?" "Aku tidak berani menyentuhmu." Ekspresi Xia Feng tampak garang. "Cobalah menyentuhku." Liang Xiao sama sekali tidak takut. Xia Feng benar-benar menyentuhnya, tetapi sangat lembut. Fan Fan memperhatikan dari samping. "Suamiku, kamu perlu membuat rencana dalam pikiranmu. Kurasa akan ada masalah nanti." "Baiklah, saya akan memikirkan tindakan balasan. Anda tidak perlu khawatir. Semua tuduhan Fosen melibatkan misi nasional. Saya sedang menjalankan tugas untuk negara. Jadi mengapa mereka menuduh saya?" kata Xia Feng. "Bukan itu yang kukhawatirkan. Yang kukhawatirkan adalah..." Fan Fan tidak mengatakannya. "Maksudmu kapsul AE?" Fan Fan mengangguk. "Kalau obat seperti itu benar-benar ada, aku khawatir pasti ada yang mau mendapatkannya. Yang memungkinkan otak dan tubuh memasuki tahap evolusi tingkat lanjut, memberikan kemampuan yang dahsyat dan bahkan umur panjang. Apapun pilihannya, pasti ada orang yang tergoda, dan godaan itu pun memunculkan keserakahan. Bahkan, hanya dengan memikirkan pencapaian Xia Feng saat ini, berapa banyak orang yang akan iri?" Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin, aku harus pergi menemui Fosen." "Apakah kamu akan menemuinya?" Fan Fan dipenuhi rasa khawatir. Xia Feng mengangguk. "Aku perlu tahu apa yang ada di tangannya, dan juga dari mana intelijennya berasal. Lockheed Martin telah melancarkan serangan terhadapku. Ini baru permulaan, bukan akhir. Ini adalah lawan baru bagi Lockheed Martin, dan aku hanya tahu sedikit tentangnya." "Baiklah, aku akan pergi bersamamu," kata Fan Fan. "Tidak, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam hal ini. Kau tunanganku, dan statusmu sangat istimewa," kata Xia Feng. Fan Fan tampak khawatir, tetapi ia tidak memaksa. Ia tidak pernah ikut campur dalam keputusan Xia Feng. Liang Xiao bergumam, "Bisakah kalian berdua membicarakan hal semacam ini nanti?" Fan Fan tiba-tiba mendorongnya ke bawah. Pertemuan tahunan Forum BGI sebenarnya masih berlangsung, tetapi dua tamu paling penting dan berpengaruh telah pergi. Matahari sore terasa hangat dan lembut. Xia Feng dikawal oleh sekelompok besar pengawal terbaik ke sebuah hotel bintang 5 tak jauh dari Bioforum. Setelah memasuki hotel, ia dengan mudah menemukan kamar Fosun. Meskipun Folsom hanya tinggal di satu kamar, dia telah memesan seluruh lantai, yang dipenuhi pengawal Folsom, termasuk beberapa dari CIA dan pasukan khusus. Xia Feng memasuki gedung dengan sekelompok besar pengawal bersenjata lengkap, dan personel yang bertanggung jawab melindungi Fosun segera bergegas maju. Mereka juga telah mendapatkan izin untuk membawa senjata, dan beberapa bahkan menghunus senjata mereka. Suasana di lorong tiba-tiba menjadi tegang dan dipenuhi bau mesiu. Xia Feng berkata, "Tenang semuanya. Aku di sini atas undangan Nona Fosen. Tolong beritahu dia." Seorang pengawal berkulit putih berkata, "Karena ini undangan, mengapa Anda membawa begitu banyak orang?" Xia Feng berkata, "Tentu saja demi keselamatanku sendiri." Sebelum pengawal berkulit putih itu sempat berkata apa-apa, Hattori Mei keluar dari sebuah ruangan. Yang Sheng berkata, "Biarkan dia datang, tapi dia sendirian." Orang Amerika yang menghalangi jalan pun memberi jalan. Xia Feng meminta pengawal yang datang bersamanya untuk tetap di lorong. Dan kemudian dia berjalan menuju Hattori Mei sendirian. "Kukira kau takkan datang." Hattori Mei tersenyum dan tampak sangat ramah. Xia Feng berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak datang ketika CEO Lockheed Martin mengundang saya? Saya harus memberi hormat kepada Nona Fosen." "Aku harus mencarimu," kata Hattori Mei. Xia Feng langsung mengerutkan kening. "Apakah ini perlu?" Hattori Mei berkata, "Tentu saja perlu. Nona Fosun khawatir Anda mungkin menyembunyikan alat penyadap dan kamera tersembunyi. Tentu saja, senjata tidak diperbolehkan."
Beliau khawatir Anda mungkin mengancam keselamatannya. Xia Feng mencibir dan membuka lengannya. Hattori Mei bergerak mendekati Xia Feng, hampir menyentuhnya. Pertama-tama ia meraba lengan baju Xia Feng, lalu turun dari ketiaknya. Ketika mencapai pinggang Xia Feng, tangannya meraba titik yang sangat penting itu, dan prosesnya sangat lambat. Hei, Xia Feng memelototinya. Jangan terlalu jauh. Maaf, ini tugasku. Aku harus hati-hati. Kau agen terbaik di dunia, dan aku tidak boleh melewatkan satu titik pun. Bagaimana kalau kau menyembunyikan alat penyadap di bawah tubuhmu dan aku tidak menemukannya? Bukankah itu kelalaian tugas? Kata Mei Hattori sambil menggeledah. Kalau kau pikir ini tidak adil, kau boleh menggeledahku dengan cara yang sama. Xia Feng, setelah memeriksa celana panjang, kaos kaki, dan bahkan sepatu Xia Feng, Hattori Mei berdiri dan membukakan pintu untuk Xia Feng. Xia Feng masuk dan melihat Fosun duduk di sofa. Fosun sedang menonton TV, tetapi itu bukan acara TV, melainkan video tank tempur utama ZTZ-100 yang sedang beraksi di biathlon tank Rusia. Ketika Xia Feng memasuki ruangan, ia hanya meliriknya, lalu kembali menatap TV. Di TV, 3 tank tipe 10 tiba-tiba menembaki tank tempur utama ZTZ-100. Tank tempur utama ZTZ-100 terhindar dari satu tembakan, tetapi tetap terkena 2 tembakan. Xia Feng berjalan mendekat dan duduk di sofa di seberang Fosen tanpa menunggu Fosen menyapanya. Hattori Mei memberikan Xia Feng segelas anggur merah, tetapi Xia Feng bahkan tidak menyentuhnya. Nona Fosun, apakah Anda mengundang saya ke sini hanya untuk menonton TV? Xia Feng memecah keheningan. Nona Fosen mematikan TV dalam satu tarikan napas, lalu berkata, saya sudah menonton video ini 10 kali. Tank tempur utama ZTZ-100 sangat kuat. Bahkan tank tempur utama M1A3 pun tak akan selamat dari 2 peluru penembus lapis baja. Harus saya akui, Anda sungguh beruntung. Bahkan ini pun tak akan membunuh Anda. Pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku saat melakukan ini? Tanya Xia Feng acuh tak acuh. Pertimbangkan perasaanmu? Haha. Fosun tertawa, kau sudah mengancam keseimbangan dunia ini. Kau seharusnya tidak ada lagi. Tak seorang pun akan mempertimbangkan perasaanmu. Aku jamin, sama sekali tak seorang pun. Saya khawatir saya tidak mengancam keseimbangan dunia. Saya hanya mengancam kepentingan Amerika. Kan? Versi manapun yang kau pilih, itu tidak penting dan tidak akan mengubah apapun, kata Fosen. Kita bisa membunuh Ben Laden. Apa kau pikir kau lebih kuat dari orang itu? Aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung sepertimu, dia memiliki banyak prajurit di sekitarnya yang rela mati untuknya. Apa kau punya? Xia Feng tertawa marah. Kau membandingkanku dengan teroris itu? Kau dengan sengaja membunuhku. Apa kau pikir aku semudah itu diganggu? Katakan padaku, apa yang bisa kau lakukan? Fosen menatap Xia Feng dengan tatapan jijik. Apa yang dapat Anda lakukan? Lawanmu adalah kekaisaran terkuat di dunia. Ia memiliki armada kapal induk terbesar di dunia, angkatan udara dan darat terluas, dan setiap persenjataannya adalah yang terdepan di dunia. Mata uangnya adalah satu-satunya mata uang penyelesaian yang diterima secara global. Baik dalam kekuatan militer maupun ekonomi, ia tak tertandingi oleh siapapun. Perkataan Fosen sebenarnya dapat diucapkan dengan nada lain, yaitu, kami hanya ingin membunuhmu, apa yang dapat kamu lakukan? Ada gumpalan kemarahan yang menggelegak dalam hati Xia Feng. Tetapi ekspresinya tenang. Xia Feng, mari kita ambil contoh orang itu lagi. Selah Hattori Mei. Intelijen dan pasukan khusus Amerika melacaknya selama lebih dari 1 dekade, dan akhirnya dia meninggal. Kurasa kau harus mempertimbangkan masa depanmu dengan saksama. Rakyatmu bisa melindungimu sekarang, dan kami sepenuhnya percaya itu. Tapi pernahkah kau memikirkan apa yang akan dilakukan rakyatmu kepadamu setelah kau tak lagi berguna? Xia Feng melirik Hattori Mei dan berkata, menebar perselisihan? Apa kau pikir kau bisa mencapai tujuanmu dengan cara ini? Kurasa kau bukan orang yang naif. Hattori Mei mengangkat bahu. Ada pepatah lama di Tiongkok, obat yang baik rasanya pahit, dan nasihat yang jujur tidak enak didengar. Kau seharusnya mengerti maksudku. Perkembangan Thunder Horse Group pada akhirnya akan mencapai puncaknya, dan senjata yang kau teliti mungkin pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Kau tidak akan bisa menembusnya selamanya. Pikirkan baik-baik begitu hari itu tiba. Seberapa berharganya dirimu? Fosen berkata, saat itu, satu-satunya nilaimu adalah tubuhmu. Kau akan menjadi kelinci percobaan. Kapsul AE, evolusi yang begitu maju, bahkan aku pun bersemangat, apalagi mesin negara. Kau tidak akan menghadapi lawan satu orang, melainkan mesin negara. Aku mengerti, Xia Feng mencibir. Kau memintaku datang ke sini hanya untuk meyakinkanku mengkhianati negaraku, kan? Masyarakat manusia pada akhirnya akan bersatu. Ini adalah hasil evolusi yang tak terelakkan. Pada saat itu, mungkin semua orang akan seperti Anda. Jadi, mengapa Anda harus peduli dengan Tiongkok atau Amerika Serikat?
Anda harus memeriksa masa depan Anda dari perspektif seluruh umat manusia dan membuat pilihan yang paling tepat, kata Fosun. Mei Hattori berkata, selama Anda datang ke Amerika Serikat, Anda tidak perlu khawatir aset Anda tidak dapat ditransfer. Amerika Serikat akan memberi Anda 100 miliar untuk membangun kembali Thunder Horse Group. Anda bahkan bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dan memimpin negara paling kuat di dunia. Hahaha. Xia Feng tidak dapat menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Kilatan amarah muncul di mata Fosun. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau telah melukiskan kue besar untukku, menggodaku untuk mengambilnya. Di matamu, apakah aku tipe orang yang akan mengkhianati negara dan rakyatku demi keuntunganku sendiri? Patriotisme? Hattori Mei mencibir. Kau membuatku tertawa. Patriotisme adalah virus manusia. Banyak orang hebat telah menggambarkannya dengan cemerlang. Misalnya, Ambrosius Bierce mengatakan bahwa patriotisme adalah tumpukan sampah yang mudah terbakar yang dapat dinyalakan kapan saja oleh orang ambisius manapun untuk mengharumkan namanya. Dengan IQ MU, seharusnya ini tidak sulit dipahami, kan? Xia Feng berkata dengan tenang, dia mungkin benar, tapi selalu ada orang bodoh yang rela mencintai negara dan rakyatnya. Ia teringat Long Bing, wanita yang sangat dicintainya. Wanita itu rela mengabdikan dirinya untuk negara ini, bahkan sampai mengorbankan segalanya. Sedangkan baginya, meskipun ia tak sanggup berbuat sejauh itu, ia tak akan pernah mengkhianati negara atau rakyatnya. Lupakan 100 miliar, bahkan 1 triliun pun mustahil. Uang, bagi seseorang yang mungkin hanya punya waktu 2 tahun lagi untuk hidup, adakah perbedaan antara 100 miliar yuan Tiongkok dan 100 miliar dolar AS? Apakah itu penting? Tuan Xia, saya harap Anda mempertimbangkan hal ini dengan saksama, kata Fosun. Anda seharusnya menyadari betul posisi Amerika Serikat saat ini dan tujuan-tujuannya. Anda telah mengancam keseimbangan strategis dan kepentingan nasional kami. Jadi, Anda harus menjadi salah satu dari kami, atau kami menjadi musuh. Apa yang terjadi di Rusia, dan apa yang terjadi hari ini, hanyalah permulaan. Anda tidak mampu menanggung konsekuensi dari apa yang terjadi selanjutnya. Xia Feng mengerti. Inilah mengapa Fosun memanfaatkan kesempatan berdebat dengannya di Bioforum untuk mengungkap rahasianya. Pemerintah AS ingin memojokkannya dan kemudian memberinya bantuan. Terlebih lagi, bantuan ini bertabur berlian yang berkilauan. Ia juga percaya bahwa penempatan CEO Lockheed Martin oleh pemerintah AS sebenarnya mengirimkan sinyal serangan yang tegas kepadanya. Pertama pukul dengan tongkat, lalu beri wortel, ini taktik paling jitu yang dilakukan pemerintah AS. Hattori Mei berkata, Anda tidak perlu memberi kami jawaban sekarang. Kami bisa memberi Anda waktu, tetapi kami tidak ingin terlalu lama. Akan lebih baik jika Anda bisa memberi kami jawaban yang akurat sebelum Nona Fosun meninggalkan Hainan. Xia Feng berkata, tidak perlu menunggu sampai hari itu. Aku bisa memberimu jawaban sekarang juga. Fosun dan Hattori Mei saling berpandangan, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Xia Feng. Xia Feng berkata, jawabanku sederhana ayo. Fosun mendengus dingin, apakah kau benar-benar mengira kau adalah seseorang yang dapat melawan Amerika Serikat? Xia Feng berkata, kau ingin membunuhku, dan aku sudah melihat caramu. Kau bahkan berhasil membuat pasukan bela diri darat Jepang menembakiku. Kau juga menyimpan beberapa rahasia tentangku, menempatkanku dalam posisi yang sangat pasif. Namun, aku pernah mengalami hal-hal yang lebih sulit dari ini, dan aku tidak takut. Lebih lanjut, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak sepertimu, tipe orang yang menahan amarah dan tidak melawan setelah dipukul. Jika kau memukulku sekali, aku akan membalasmu sekali. Jika kau memukulku 2 kali, aku akan membalasmu 2 kali. Fosun merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Xia Feng berkata, aku juga rasa kau tidak perlu tinggal di Hainan. Lagi pula, aku ingin memberitahumu, kau memukulku di Bioforum hari ini, jadi aku harus membalas budi. Thunder Horse Group akan memulai penelitian drone, dan aku ingin membangun drone terbaik di dunia. Menghilangkan keunggulan AS dalam kemampuan tempur udara adalah tujuan terbesarku. HMPH. Fosun sama sekali tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Ia melirik Hattori Mei. Hattori Mei lalu memberi isyarat untuk meminta Xia Feng pergi. Xia Feng berdiri dan berjalan menuju pintu. Sesampainya di pintu, ia berbalik dan melirik Fosun. Nona Fosun, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah organisasi FA saat ini melayani Amerika Serikat? Fosun berkata dengan dingin, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Xia Feng tidak terkejut dengan jawaban ini, tetapi dia masih melihat sesuatu yang tidak biasa di mata Fosun. Silakan masuk, Tuan Xia. Hattori Mei menghalangi pandangan Xia Feng. Jaga dirimu baik-baik. Xia Feng membuka pintu dan keluar. Saat pintu tertutup, Fosun berkata, orang ini pikir dia siapa? Superman? Atau pemimpin Autobots? Bahkan Tiongkok pun tidak berani menantang Amerika Serikat saat ini, tapi dia tidak peduli dengan kepentingan Amerika Serikat dan berani memusuhi pemerintah AS. Dia sedang menari dengan kematian.
Mei Hattori hanya mendengarkan tanpa menyela. Xia Feng, dikelilingi sekelompok pengawal, memasuki tangga dan turun satu lantai. Tiba-tiba ia berkata, "Tunggu aku di sini. Aku ada urusan." "Tuan Xia, ini." Seorang pengawal tampak malu. Xia Feng tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi segera berjalan menuju ujung lorong. Sekelompok besar pengawal tetap berada di lorong, mengawasinya, tidak berani mengikutinya dengan gegabah. Xia Feng segera berjalan ke arah pintu dan mengetuk 2 kali. Pintu terbuka, dan seorang pria berpiyama menatap Xia Feng dengan heran. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Xia Feng mendorongnya ke dalam kamar, lalu dia pun masuk. "Ah!" Seorang wanita telanjang di tempat tidur menjerit dan buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut. Pria itu marah dan berkata dengan marah, "Kamu sialan." Xia Feng mendorongnya ke tempat tidur dan berkata, "Jangan berisik. Aku akan tinggal sebentar saja, lalu kamu akan dapat 10.000 yuan." Pria dan wanita itu tercengang. Xia Feng mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan semua uang di dalamnya dan melemparkannya ke tempat tidur. Dolar as, yuan Tiongkok, dan euro. Setumpuk tebal uang kertas warna-warni, totalnya sudah lebih dari 10.000. Pria dan wanita itu segera duduk. Mereka menatap pria yang masuk ke ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Xia Feng menatap langit-langit di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, mata kirinya berhasil melewati penghalang itu, dan Fosun serta Hattori Mei di lantai atas pun terlihat. Ia mengunci Fosun dan Hattori Mei, lalu mengaktifkan kemampuan membaca bibir secara bersamaan. "Nona Fosun, saya sudah memberitahu kapten dan beliau sudah mulai mengatur. Setelah beliau mengatur, kita bisa meninggalkan Tiongkok," kata Mei Hattori. Fosun mengangguk dan melanjutkan, "Mengapa Xia Feng berpikir bahwa organisasi FA sudah melayani pemerintah AS? Saya tidak heran kalau orang secerdas dia bisa menebak ini." Hattori Mei berkata, "Saya pernah berurusan dengannya sebelumnya. Dan dia sepertinya." "Seperti apa?" Fosun menatap Mei Hattori. Hattori Mei ragu sejenak sebelum berkata, "Dia sepertinya punya kemampuan untuk meramalkan bahaya sebelum terjadi. Dia seringkali tahu sebelum bahaya menimpanya. Kurasa inilah mungkin alasan kita mencoba membunuhnya berkali-kali. Tapi dia selalu berhasil lolos." Kapsul AI. Suara Fosun terdengar penuh semangat. Dulunya merupakan rahasia negara tingkat tinggi AS, tapi sekarang menjadi rahasia yang diketahui seluruh dunia. Aku khawatir banyak orang akan ingin mendapatkan kapsul AI darinya. Kan? Termasuk mereka yang dulu mendukungnya. Kasihan dia bahkan tidak tahu masalah apa yang akan dihadapinya. Nona Fosun, saya pikir bahkan jika Xia Feng mengkhianati negara dan bangsanya dan menjadi orang Amerika, hasil akhirnya mungkin tidak akan baik, kan? Kata Hattori Mei. Seseorang yang dapat mengubah sejarah evolusi manusia, kemanapun ia pergi atau mengabdi di negara manapun, tujuan akhirnya hanyalah laboratorium, dan meja operasi yang dingin juga akan menjadi tempat tidurnya pada akhirnya, ujar Fosun, dengan kebijaksanaan yang mampu melihat esensi segala sesuatu melalui matanya. Dia sungguh menyedihkan. Hattori Mei mendesah.